belajar apa itu fotogrametri mungkin masih baru buat adik-adik mahasiswa kami. Selamat siang Pak Arnadi, atau selamat pagi ya kalau di Zurich kalau tidak salah. Sekarang ya, pagi ya Pak ya? Iya, pagi di sini Pak. Ya, pagi di Zurich. Suara terdengar jelas Pak Arnadi? Iya, suara terdengar. Apakah suara saya juga terdengar? Ya, terdengar jelas. Okay. Ya. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu sebagai moderator untuk kuliah umum hari ini. Ya, saya Yulianto dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik ya Unika Santo Thomas Medan. Nah, untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Arnadi Destaratri Murtioso, melanjutkan postdoktoralnya juga di INSA Strasbourg di Prancis, dan sekarang melanjutkan postdoktoralnya di ITH Zurich. Keahlian beliau adalah di fotogrametri, ya, laser scanning, surveying, programming, dan scientific writing, serta program manajemen. Nah, Oke, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Arnadi. Ya, terima kasih Pak Moderator perkenalannya, singkat, padat, dan jelas. Saya akan coba share screen saya dulu ya. Terima kasih lagi karena sudah diundang. Saya awalnya diundang oleh Pak Rinaldo, itu dulu saya teman saya di ITB. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya dikontak lewat message pribadi. Kemudian dia bilang ingin kalau mengundang saya untuk kuliah umum. Saya sih senang-senang aja gitu ya untuk sharing pengalaman dan ilmu saya. Jadi memang saya bidang saya itu adalah fotogrametri dan pemodelan 3 dimensi pada umumnya, dan sudah mungkin sejak 10 tahun terakhir ini saya bekerjanya di bidang dokumentasi cagar budaya. Karena itulah ini jadi presentasi saya akan sedikit mengarahkannya ke arah dokumentasi 3 dimensi cagar budaya. Jadi di mana nanti akan saya jelaskan sedikit juga tentang fotogrametri, pemindaian laser scanning, dan beberapa teknik lainnya yang biasa kita gunakan dalam dokumentasi 3 dimensi cagar budaya. Ini video yang muter-muter di sebelah kanan ini dulu adalah tesis master saya. Jadi salah satu produk yang saya hasilkan ini sebuah gereja di kota Strasbourg di Prancis. Dihasilkan 100% dengan menggunakan fotogrametri, jadi tidak menggunakan teknik LIDAR atau yang lainnya, 100% menggunakan fotogrametri. Waktu itu saya mengambil data menggunakan drone dari, kalau tidak salah ingat, sekitar 2.700 foto menghasilkan model 3 dimensi seperti ini. Mungkin sebentar, bagaimana caranya? Nah, tadi mungkin oleh Bapak Yulianto moderator saya sudah disebutkan, sudah dijelaskan kurang lebih perjalanan hidup saya secara cepat. Tapi ya ini saya kasih satu slide aja untuk mungkin menjelaskan juga kurang lebih saya asalnya dari mana sehingga saya bisa ngerjainnya hal-hal seperti 3 dimensi ini gitu. Jadi seperti tadi sudah dikatakan, saya awalnya itu S1 di ITB. Saya mengambil teknik geodesi dan geomatika. Kalau Anda tidak tahu apa itu geodesi geomatika, tidak masalah, karena waktu saya masuk pun saya tidak tahu itu apa. Tapi pada akhirnya saya menemukan bahwa itu adalah jurusan yang sangat cocok buat saya karena berkisar dengan pemetaan, pengukuran di lapangan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya membuat saya mengarah ke salah satu sub jurusan dari geodesi dan geomatika, yaitu fotogrametri. Karena saya senang juga foto-foto, maka waktu itu saya pun senang menemukan ilmu yang membiarkan saya memfoto-foto di lapangan, dan dari situ saya bisa dapat nilai kredit untuk kuliah juga gitu kan. Saya sempat kerja sebentar di ConocoPhillips, itu
hanya sebentar dan agak melenceng dari bidang saya jadi HSE officer. Tapi setelah itu saya ngambil S2 di INSA Strasbourg di Prancis, di mana saya dapat gelar master ini ya master teknik gitu di bidang pemetaan. Jadi geodesi dan geomatika juga. Saya sempat bekerja sebentar di laboratorium iCube di Prancis juga, di mana saya mengerjakan pemetaan 3 dimensi dari gua-gua bawah tanah di Prancis Utara yang pada saat Perang Dunia Pertama digunakan oleh tentara Prancis dan tentara Jerman pada saat itu sebagai tempat perlindungan. Kemudian saya melanjutkan studi S3 di Universitas Strasbourg di Prancis juga, di kota yang sama. Saya mengambil jurusannya lebih menjurus lagi ke fotogrametri. Kemudian setelah selesai tahun 2020, di waktu itu lulus dengan situasi yang aneh karena pada saat COVID gitu. Jadi sidangnya juga setengah-setengah online, setengah-setengah offline. Waktu itu masih belum biasa orang dengan online. Kemudian saya melanjutkan postdoc, pasca doktoral di ITB dulu sebentar. Kemudian saya lanjut dengan pasca doktoral lain, kontrak pasca doktoral lain di Strasbourg lagi, di mana dalam 2 pasca doktoral itu kurang lebih saya bekerja dengan awan titik, dengan point cloud, yang adalah nanti akan saya jelaskan sedikit lebih lanjut, adalah hasil utama dari teknik fotogrametri maupun pemindaian laser. Selama pasca doktoral itu saya juga sedikit-sedikit main dengan yang lagi ngetren sekarang, yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence, deep learning dan teman-temannya itu. Saya sedikit main di situ sebelum akhirnya awal 2022 saya pindah ke Zurich, ke ETH, di mana sekarang saya masih mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan biomatika, tapi riset utama saya sekarang sedikit bergeser ke data-data kehutanan. Ya, jadi kurang lebih ini kalau saya bikin word cloud ini dari kata-kata kunci dari paper-paper saya selama ini. Jadi kalau bisa dilihat, yang paling menonjol memang fotogrametri. Saya mengerjakan banyak sekali fotogrametri, baik untuk cagar budaya maupun untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian point cloud dan heritage. Drone, saya banyak penelitian menggunakan drone untuk fotogrametri tentunya, bukan untuk selfie gitu. Dan beberapa hal lainnya seperti GIS pun saya sedikit mengerjakan, dan klasifikasi, bundle adjustment, segmentasi, dan hal-hal yang lain. Maaf. Pertama-tama mungkin ya. Jadi sedikit ini definisi singkat saja apa itu cagar budaya gitu ya. Jadi mohon maaf ini saya slide saya menggunakan bahasa Inggris karena ini sisa dari presentasi saya yang lainnya. Jadi ini definisi singkat saja apa itu cagar budaya. Cagar budaya itu kurang lebih adalah produk dan proses gitu. Jadi ada 2, produk dan proses, yang memberikan kepada kita semacam pengetahuan dan ilmu gitu yang kita dapat dari masa lalu kita, yang diciptakan dan kemudian bisa kita turunkan kepada generasi setelah kita. Jadi kurang lebih itu definisinya UNESCO tentang apa itu cagar budaya. Jadi ini beberapa foto contoh cagar budaya gitu. Biasanya ketika kita ngomong cagar budaya, kita teringat pada gedung-gedung tua, tapi jangan lupa juga bahwa cagar budaya bisa juga berarti cagar budaya alam. Jadi misalkan tempat-tempat seperti Taman Komodo, seperti itu pun bisa disebut sebagai cagar budaya. Namun dalam penelitian dan pekerjaan yang saya kerjakan, saya lebih fokusnya ke cagar budaya buatan manusia. Jadi candi, gereja-gereja, masjid-masjid, dan keraton, istana, dan lain sebagainya. Oke. Kenapa perlu ada dokumentasi cagar budaya? Jadi kita memang kalau Anda mungkin kalau dari sejak SD gitu ya diajarkan tentang cagar budaya di buku-buku sejarah. Tapi mungkin kurang ada fokus di bagian dokumentasinya gitu. Kita hanya tahu sejarahnya, tapi kita tidak
tidak terlalu diajarkan tentang dokumentasinya dan kenapa dokumentasi itu penting gitu. Padahal dokumentasi ini sangat penting. Kenapa? Karena jika tidak didokumentasikan, maka jika terjadi sesuatu kepada cagar budaya tersebut, maka berpotensi cagar budaya itu akan hilang dan tidak akan bisa lagi kita kembalikan ke bentuk semulanya. Ini dua contoh yang menurut saya cukup menggambarkan apa yang barusan saya katakan. Jadi yang pertama, saya rasa seharusnya kebanyakan dari kita tahu tentang gereja Notre Dame de Paris di Paris, dibangun abad 12. Jadi kalau Anda bayangkan itu kalau di Indonesia kurang lebih zaman kerajaan akhir-akhir zaman kerajaan Sriwijaya begitu. Kalau di Jawa Singosari. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah Masjid Agung di Aleppo di Suriah. Ini bagi yang Muslim seharusnya tahu bahwa ini salah satu masjid tertua di luar Jazirah Arab. Dibangunnya secara bertahap dimulai dari abad ke-8. Jadi Anda bayangkan ini lebih tua dari Borobudur karena Borobudur itu abad ke-9 awal abad ke-9. Jadi dua bangunan yang cukup ikonik dan tua begitu. Kemudian tapi kita semua tahu apa yang terjadi kepada dua bangunan yang sangat bersejarah ini, di mana pertama-tama untuk Notre Dame yang terjadi adalah kebakaran besar terjadi tahun 2019. Saya ingat betul kejadian itu. Saya waktu itu juga masih di Perancis, jadi semua orang kaget gitu di Perancis. Semua orang pun banyak kaget karena hal ini sangat tidak terduga. Dan untuk kejadian yang di Masjid di Aleppo itu yang terjadi, saya rasa bisa dibilang juga tidak kalah sedihnya karena perang saudara yang terjadi di Suriah. Maka Anda bisa lihat sendiri di foto ini seberapa besar kerusakan yang terjadi pada masjid tersebut. Tapi bukan berarti bahwa harapan itu sirna gitu. Justru karena itulah pentingnya dokumentasi cagar budaya. Jadi misalkan saja untuk Notre Dame sudah terdapat beberapa model 3 dimensi yang dihasilkan sebelum terjadinya kebakaran, sehingga bisa diciptakan sejenis model 3 dimensi yang menjadi referensi, saat ini dijadikan referensi bagi pemerintah Prancis untuk melakukan rekonstruksi gereja Notre Dame tersebut. Untuk di masjid di Suriah ini sedikit lebih sulit karena tidak ada proyek dokumentasi yang resmi dari pemerintah Suriah. Namun demikian, apa yang kita bisa lakukan adalah menggunakan foto-foto lawas, foto-foto lama gitu, dari turis-turis yang pernah berkunjung ke masjid tersebut sebelum masjid tersebut rusak, dan dari situ pun menggunakan fotogrametri yang bisa kita lihat di sini, kita bisa menghasilkan kurang lebih rekonstruksi 3 dimensi walaupun tidak lengkap gitu, karena berdasarkan pada foto-foto lawas. Tapi ini sudah lumayan untuk bisa digunakan. Semoga nantinya ketika situasi sudah stabil dan aman, maka kita bisa menggunakan ini sebagai sejenis blueprint gitu untuk mengembalikan situs ini seperti sedia kala. Saya ada sedikit video aja ini mungkin. Jadi bagaimana caranya kita mendokumentasikan si cagar budaya ini? Ada beberapa teknik yang banyak sebetulnya teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukannya. Kurang lebih kalau kita berusaha untuk mengklasifikasikan teknik-teknik tersebut, ada 3 kelas klasifikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama-tama itu adalah metode yang berbasis citra atau image. Jadi bahasa Indonesianya citra, atau disebut juga dengan sensor pasif. Kenapa pasif? Karena dengan menggunakan citra ini, apa yang kita lakukan adalah kita mengambil gambaran dari dunia begitu, tanpa mengirimkan gelombang ke dunia nyata. Jadi kita hanya menerima cahaya yang dipantulkan oleh objek, makanya disebut sensor pasif. Dalam kategori ini fotogrametri misalnya, karena menggunakan foto yang tergolong citra juga, computer vision atau pandangan komputer juga adalah teknik-teknik yang menggunakan metode berbasis citra. Biasanya yang dihasilkan dari metode ini tuh point cloud juga, point cloud atau awan titik dalam bahasa Indonesia, tapi memang tidak sepadat
awan titik yang dihasilkan dengan metode laser gitu. Tapi itu sekarang ada beberapa kemajuan yang mengakibatkan fotogrametri pun sekarang bisa menghasilkan awan titik yang lebih padat. Klasifikasi yang kedua itu apa yang kita sebut range based method atau metode berbasis jarak. Nah di sini bukan pasif tapi aktif. Kenapa aktif? Karena dari metode ini yang kita lakukan adalah kita mengirim sebuah gelombang ke si ininya ke objeknya, kemudian objek itu akan memantulkan gelombang itu, dan dari situ kita bisa mengukur jarak dari sensor kita ke objek tersebut. Makanya disebut sensor aktif. Contohnya adalah menggunakan laser. Jadi yang sekarang agak ngetren gitu kan, yang orang nyebutnya lidar, lidar, apapun itulah kalau dalam bahasa Indonesia pemindai laser gitu ya. Kemudian radar itu juga termasuk sensor aktif gitu. Kalau Anda tahu radar itu kan dia mengirimkan gelombang radar ke objeknya memantulkan, maka konsepnya sama dengan pemindai laser. Kalau laser yang dikirimkan itu laser gitu gelombangnya. Jenisnya juga macam-macam, ada yang namanya time of flight, berbasis fase, triangulasi, tapi semua itu intinya adalah sensor yang aktif yang mengirimkan gelombang dan menerima pantulannya kembali. Kemudian ada juga tentu saja surveying klasik ya dalam tanda kutip, itu kalau bagi yang pernah kuliah sedikit, mungkin kalau arkeolog pasti pernah mengalami sedikit survei klasik menggunakan GPS. Sekarang kita sudah, kalau di komunitas geomatika menyebutnya sudah bukan GPS tapi GNSS gitu, karena GPS itu kan sistemnya Amerika, tapi kalau sekarang sudah ada sistemnya Eropa, sistemnya Rusia, sistemnya Cina, dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi GNSS, Global Navigation Satellite System. Pakai total station atau theodolite, menggunakan peta, dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara klasik untuk melakukan dokumentasi cagar budaya gitu, pemetaan, metode-metode pemetaan. Dan ketiga klasifikasi ini bisa disebut juga sebagai reality-based 3D reconstruction. Jadi rekonstruksi 3 dimensi berbasis kenyataan. Ini berbeda dengan rekonstruksi 3 dimensi yang berbasis desain. Itu mungkin bagi Anda yang di jurusan arsitektur akan lebih mengerti apa yang saya maksud gitu. Jadi kalau berbasis desain itu kan apa yang ada di kepala kita itu kita buat gambarnya gitu kan di AutoCAD atau di Revit atau di SketchUp gitu kan. Jadi apa yang ada di kepala kita konkretkan dalam bentuk gambar atau model 3 dimensi. Nah, kalau ini sebaliknya gitu. Kalau yang kita lakukan dengan fotogrametri, dengan pemindai laser, lidar, dan teman-temannya itu bukan apa yang ada di kepala kita, tapi apa yang ada di dunia itu kita ukur. Makanya ini masuk ke dalam ranah pemetaan sebetulnya. Geomatika, geodesi dan geomatika memetakan karena kita mengukur apa yang sudah ada di dunia. Makanya disebut relative based 3D reconstruction. Nah, apa itu point cloud, atau saya berusaha menyebutnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah awan titik. Awan titik itu apa? Ya sesuai namanya sebetulnya awan titik. Jadi awan yang terdiri dari titik-titik yang banyak. Jadi kalau Anda bayangkan sebuah model 3 dimensi seperti di video ini, itu terdiri dari jutaan, ratusan juta titik. Saking banyaknya titik itu, maka bisa menggambarkan kurang lebih bentuk dari sebuah objek. Dan titik-titik itu didapat dari mana? Didapat dari pengukuran, baik dengan sensor pasif maupun dengan sensor aktif. Jadi kalau Anda pernah punya pengalaman menggunakan theodolite, di mana theodolite itu melakukan pengukuran satu titik, menentukan koordinat satu titik, maka menggunakan pemindai laser atau fotogrametri, kita melakukan hal yang sama, tapi dikali ratusan juta kali, sehingga menghasilkan data kurang lebih seperti ini yang kita sebut sebagai awan titik. Dengan awan titik ini kemudian kita bisa melakukan analisis seperti itu, misalkan kita bikin profilnya, kita potong di software, hal-hal seperti ini menjadi mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kita bicara secara dasarnya gitu, kalau sebetulnya awan titik itu apa? Sebetulnya sih kalau dari sudut pandang komputer, awan titik itu ya cuman text file aja gitu, text file seperti yang ada di kanan ini. Dan dia ada 6 kolom. Ketiga kolom pertama itu koordinat setiap titiknya, X, Y, Z. Kemudian 3 kolom yang berikutnya itu adalah warnanya, RGB, red, green, blue.
Jadi ini Anda bayangkan si text file ini satu baris itu satu titik. Jadi kalau Anda punya 200 juta titik dalam awan titik Anda, ya berarti si text file-nya itu akan ada 200 juta baris gitu. Tapi sebetulnya hanya text file aja gitu, nggak ada apa-apanya di belakang itu, hanya X, Y, Z, R, G, B. Kemudian sekarang kita masuk ke apa itu fotogrametri. Jadi mungkin memang fotogrametri belakangan ini mungkin menjadi sedikit buzzword gitu ya, jadi sebuah istilah yang trendy. Kalau misalkan Anda juga ada di antara Anda yang di development game misalkan, itu sekarang fotogrametri agak menjadi kata yang sering dikatakan gitu, trendy gitu ya. Tapi sebenarnya apa itu fotogrametri? Jadi fotogrametri pada dasarnya itu sebetulnya dia adalah teknik yang kita gunakan. Jadi itu adalah fotogrametri adalah metode sebetulnya. Metode pengukuran dengan melakukan perhitungan berdasarkan beberapa persamaan matematis, di mana kita bisa menentukan bentuk dan dimensi dan posisi dari sebuah objek dari beberapa citra atau foto. Jadi di sini inti yang bisa kita dapat dari sini itu adalah fotogrametri itu adalah sebuah teknik yang mengkonversi dari citra 2 dimensi berubah menjadi 3 dimensi gitu. Jadi kita mengambil foto itu 2 dimensi, dan dari foto itu kita bisa mengkonversi itu menjadi model 3 dimensi. Secara konkret apa yang terjadi dalam 2 dimensi itu adalah bentuknya foto, dan dalam 3 dimensi itu bentuknya adalah awan titik. Kurang lebih seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa itu, jadi ini cepat aja saya memberikan gambaran singkat gitu ya, bagaimana cara kerjanya si fotogrametri ini. Jika Anda bayangkan ini adalah si fotonya, dan ini adalah si objek 3 dimensinya. Jadi si objek 3 dimensi itu punya koordinat X, Y, Z dalam bidang 3 dimensi, sedangkan si foto itu dia bidangnya adalah 2 dimensi. Nah, ini si O ini hanya si pusatnya si kamera aja saya sebut O gitu ya. Terus si O ini di bidang 3 dimensi dia punya pergerakan 3 dimensi gitu ke rotasinya 3 dimensi, dan posisinya juga 3 dimensi. Posisi si center si kamera ini. Nah, jadi kalau dalam fotogrametri itu para orang-orang pintar di masa lalu itu mereka berhasil menentukan sebuah persamaan matematika yang menghubungkan si pusat kamera ini, titik yang berada pada foto, dan titik proyeksi titik tersebut di dunia nyata di 3 dimensi. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, kalau Anda lihat di sini ada X kecil, Y kecil, itu adalah koordinatnya di foto. Anda bisa mendapatkan si X besar, Y besar, Z besar. Jadi intinya sih itu aja. Jadi dengan menggunakan masih matematika ini, Anda akan bisa memproyeksikan dari 2 dimensi yang X kecil, Y kecil menjadi X besar, Y besar, Z besar. Gitu. Kita secara fisik gitu kita tahu bahwa ini bisa dilakukan gitu ya, tapi ini orang-orang pintar itu mereka menghasilkan si persamaan matematika ini yang kita sebut persamaan kesegarisan atau kolinearitas untuk menghitung proyeksi dari 2 dimensi ke 3 dimensi ini. Kalau di antara yang sedang menonton ini ada yang orang dari computer science, mungkin mereka akan lebih familiar dengan istilah matriks proyeksi atau P. Itu intinya sama saja. Jadi dari X kecil, Y kecil menjadi X besar, Y besar, Z besar. Jadi Anda bayangkan Anda punya foto, dari situ dengan memiliki persamaan matematika yang benar, Anda bisa mendapatkan koordinat 3 dimensi dari objek tersebut. Tapi sudahlah, semua itu intinya adalah hanya rumus-rumus matematika yang saya pun tidak hafal gitu, dan tidak perlu hafal, untuk apa dihafalkan, yang penting mengerti konsepnya begitu kan. Kalau misalkan saya perlu tahu rumusnya seperti apa, saya tinggal lihat ke slide saya ini atau ke buku, itu kan gampang. Yang penting kan kita harus tahu prinsipnya adalah dalam kesegarisan ini adalah dia bisa menghasilkan 3 dimensi dari 2 dimensi. Dan yang perlu menarik untuk diingat juga itu adalah setiap titik yang Anda miliki pada foto itu, jadi Anda punya foto 2 dimensi, setiap titik pada foto tersebut, kalau menurut si persamaan matematika ini akan menghasilkan 2 persamaan matematika. Karena ada X sama dengan dan Y sama dengan. Ini sabar sedikit gitu ya, saya matematikanya saya ada maksudnya, saya ingin mengingatkan Anda tentang ini. Jadi ada setiap titik pada foto menghasilkan 2 persamaan matematika. Kenapa ini penting?
Karena ini akan mengaruh ke apa yang disebut stereoskopi. Stereoskopi inilah yang menghasilkan model 3 dimensi sesungguhnya gitu. Jadi seperti yang kita tahu ada tiga variabel yang tidak diketahui. Ada X besar, Y besar, Z besar. Kemudian kita ketahui bahwa setiap titik pada foto itu menghasilkan dua persamaan matematika. Nah, kalau Anda masih ingat zaman SMA aljabar, itu kalau mau memecahkan sebuah persamaan dengan tiga variabel yang tidak diketahui, itu nggak bisa kalau hanya dengan dua persamaan. Kalau Anda ingat dulu eliminasi dan substitusi itu nggak bisa kalau ada tiga yang tidak diketahui terus mau dipecahkannya hanya dengan dua persamaan, harus dipecahkan dengan minimal tiga persamaan. Oleh karena itulah kita biasanya menggunakan minimal dua foto dalam fotogrametri untuk menghasilkan tiga dimensi. Karena itulah makanya dalam fotogrametri nggak bisa kita hanya ngambil satu foto kemudian menghasilkan awan titik, itu nggak bisa. Kita harus punya minimal dua foto dari objek yang sama, di mana fotonya itu harus bertampalan. Nah, dari situlah kita bisa menghasilkan koordinat tiga dimensi dari setiap titik yang ada di pertampalan dua foto tersebut. Gitu. Ya, disitulah mengapa disebutnya stereoskopi gitu, karena kita selalu membutuhkan minimal dua foto, karena dengan dua foto kita bisa mempunyai 4 persamaan untuk memecahkan tiga variabel yang tidak diketahui itu. Dan sedikit informasi aja gitu, kalau Anda bertanya-tanya kenapa Tuhan memberi kita dua mata, alasannya adalah sama. Kenapa mata kita dua dan mata kita bukan satu, kayak Cyclops gitu, itu alasannya adalah sama. Karena kalau mata Anda hanya satu, Anda tidak akan bisa melihat dalam tiga dimensi. Nanti Anda kalau mau maju, di depan Anda ada meja, Anda nggak tahu meja itu ada di situ, akan nabrak-nabrak gitu. Makanya mata kita ada dua, itulah alasannya. Kalau mau dijelaskan secara matematika, kenapa mata kita dua, itu adalah supaya kita bisa menentukan jarak tiga dimensi objek-objek yang ada di depan kita. Ya, maksudnya kalau Anda lihat mamalia, nggak ada mamalia yang matanya satu gitu kan, semua matanya dua. Yaitu alasannya adalah ini. Gitu. Oke, jadi untuk merekap sedikit gitu ya fotogrametri ini seperti apa. Ya ini saya nggak tahu apakah tadi saya mungkin cukup jelas atau enggak gitu, tapi saya berusaha mensederhanakan kuliah fotogrametri yang dulu pas kalau saya S1 sih kayak saya dapat 3 semester gitu ya. Pas S2 saya dapat 3 semester lagi, cuman kurang lebih intinya adalah itu. Ini saya berusaha merekap aja kurang lebih apa fotogrametri itu cara kerjanya seperti apa. Jadi kita punya dua foto atau lebih, tapi dalam rekap ini saya hanya pakai dua aja. Dua foto ini, kemudian dari dua foto tersebut kita bisa menghasilkan sebuah model 3 dimensi. Jadi hanya dengan dua foto saja Anda sudah bisa menghasilkan, jadi terdengar seperti jualan properti, tapi intinya adalah hanya dengan dua foto saja Anda sudah bisa menghasilkan model 3 dimensi. Ini adalah proses yang kalau dalam fotogrametri disebutnya orientasi relatif. Kemudian setelah Anda memiliki model 3 dimensi, masalahnya di sini adalah si model 3 dimensi ini itu tidak terikat kepada dunia nyata. Jadi nggak kalau misalkan Anda hanya melakukan fotogrametri dengan dua foto saja, jadi seperti ini gitu. Ketika Anda mengukur sesuatu pada model tersebut, itu tidak akan sesuai dengan ukuran di dunia nyata, karena kan si fotonya itu tidak ada metriknya ya. Kita nggak tahu di foto itu kita mengukur pakai penggaris itu di dunia nyata berapa meter, berapa sentimeter, kita nggak tahu. Jadi apa yang kita lakukan dalam fotogrametri biasanya adalah kita menambahkan di sini apa yang disebut ground truth. Jadi antara titik-titik yang diketahui koordinatnya, ini buat bagi mereka yang pernah pemetaan menggunakan drone, ngerti yang saya maksud gitu, titik-titik yang diketahui koordinatnya. Atau kalau bagi yang arsitek biasanya lebih senang menggunakan scale bar. Jadi kita taruh sebuah penggaris gitu atau minimal jarak antara dua titik yang terdapat pada foto tersebut yang kita tahu jaraknya berapa meter gitu. Jadi nanti bisa kita skalakan si model 3 dimensi relatif ini menjadi model 3 dimensi berskala absolut. Dan dalam model 3 dimensi berskala absolut ini, apapun yang kita ukur di model 3 dimensi itu akan sesuai dengan ukurannya di dunia nyata. Itu kalau dalam fotogrametri disebutnya orientasi absolut. Nah, ini cukup penting gitu, karena ini membedakan fotogrametri dengan pemindaian laser. Kalau pemindaian laser itu kan karena dia aktif, jadi setiap gelombang laser yang dia kirim dan dia terima kembali, itu akan langsung memberikan dia jarak antara
si sensor dan objek. Kalau fotogrametri tidak seperti itu gitu. Karena dia pasif, maka kita membutuhkan tambahan si ground truth ini antara titik yang diketahui koordinatnya atau jarak yang diketahui jaraknya. Ini penting dan jangan sampai lupa. Jadi kalau misalkan Anda melakukan fotogrametri, kemudian lupa menambahkan ini, kemudian tiba-tiba saya nggak tahu kalau misalkan Anda mengukur ukurannya sebuah pintu, lebarnya sebuah pintu, Anda dapat 10 meter, jangan kaget gitu. Karena Anda lupa menambahkan si ground truth ini. Jadi ini cukup penting dalam fotogrametri dan menjadi salah satu kelemahan fotogrametri juga jika dibandingkan dengan pemindai laser atau si laser scanner itu. Kalau di zaman dulu, jadi fotogrametri itu sebetulnya sudah ada, bahkan mungkin 100 tahun yang lalu pun sudah ada gitu ya. Hanya saja kalau zaman dulu itu alatnya itu ya ini segede-gede gajah gini, itu sebetulnya konsepnya sama saja, tapi memang yang ajaib dari dunia modern ini adalah kemajuan ini ya, komputer gitu. Jadi semakin ke sini hal-hal seperti ini tuh menjadi semakin kecil gitu. Dan kalau sekarang bahkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang Bapak yang baik ini sedang melakukan, itu mungkin kita hanya perlu laptop aja juga udah bisa gitu kan. Tapi ini hanya untuk menjelaskan kepada Anda, ini mungkin tahun 70-an itu masih seperti ini gitu bentuknya. Masih sangat ribet sekali, nggak gampang untuk mengerjakan fotogrametri. Tapi kemudian ada perkembangan di mana di sini mulai ada komputer, kemudian seperti saya bilang kalau sekarang sih dengan laptop pun Anda sudah bisa melakukan fotogrametri. Beberapa kayak kemajuan signifikan gitu yang terjadi dalam 2 dekade terakhir sejak tahun 2000 hingga 2020 itu kurang lebih ini. Jadi beberapa hal yang penting, perkembangan penting dalam fotogrametri itu adalah pertama-tama ada 3D bundle restitution ini, di mana menggunakan fotogrametri sekarang waktu itu bukan hanya kita bisa menghasilkan titik-titik yang terpisah, tapi kita bisa bikin garis, kita bisa bikin surface. Jadi itu udah waktu itu revolusi yang cukup menakjubkan gitu. Kita bisa menghasilkan model 3 dimensi dari foto. Kemudian yang kemajuan yang cukup signifikan juga itu adalah kemajuan di bidang structure from motion. Ini juga kalau di computer science mungkin tahu apa yang disebut structure from motion. Intinya dengan menggunakan structure from motion ini, dahulunya yang dengan fotogrametri kita hanya bisa mengolah mungkin 100 foto gitu dalam sebuah project, kita bisa mengolah sekarang ribuan foto dalam sebuah proyek. Kemudian ada yang disebut dense matching atau untuk menciptakan awan titik rapat. Ini juga kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang fotogrametri, karena Anda bayangkan dulu itu fotogrametri hanya bisa menghasilkan model 3 dimensi itu seperti ini gitu, renggang-renggang gitu. Kemudian dengan diciptakannya algoritma dense matching ini, kita bisa menghasilkan awan titik yang sangat rapat seperti ini. Ini awan titik juga, ini kalau di zoom itu dia titik-titik semua gitu ya. Jadi mengapa ini signifikan? Ini karena dengan adanya si dense matching ini, sekarang dengan fotogrametri kita bisa menyaingi penggunaan laser, karena laser pun hasilnya seperti ini gitu sebetulnya. Tapi dengan fotogrametri kan keuntungannya adalah jauh lebih murah gitu ya. Modal kita hanya perlu kamera, mungkin komputer gitu. Kalau dengan laser scanner atau pemindai laser kan kita harus beli si pemindainya yang harganya bisa ratusan juta gitu. Jadi ini adalah penemuan yang sangat signifikan pada saat itu, sekitar tahun 2010. Kemudian drone itu juga saya ingat kalau dulu waktu saya masih skripsi itu dosen saya kalau mau nerbangin drone itu kayak setengah mati gitu susahnya. Kalau sekarang bahkan anak kecil pun kadang-kadang selfie bisa pakai drone gitu ya. Dan ini juga sangat signifikan perkembangan ini dalam fotogrametri. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan fotogrametri untuk bangunan-bangunan tinggi, itu kan selalu masalahnya adalah kita tidak bisa mendapatkan foto dari bagian-bagian yang atas gitu, yang tidak terlihat dari tanah. Jadi kalau dulu ngakalinnya ada yang misalkan pakai balon udara, ada yang pakai layangan, ada yang harus dulu saya sempat naik traktor gitu untuk bisa moto bagian-bagian atasnya si bangunan gitu. Tapi kalau sekarang dengan drone kan ya udah drone-nya aja yang terbang gitu kan, tek jadi.
Jadi itu juga cukup signifikan dalam tanda kutip demokratisasi drone saat ini gitu ya. Semua orang sekarang dengan mudah bisa menggunakan drone. Walaupun belakangan ini regulasinya semakin lama semakin ketat, tapi tetap saja itu sangat memudahkan dibandingkan zaman dulu bayangkan pakai balon udara itu gimana cara ngontrol kameranya gitu kan. Dan semakin ke sini itu lanjutan juga dari si drone ini, semakin ke sini itu sensor-sensor itu semakin murah. Ini juga sesuatu yang 20-30 tahun yang lalu tidak terbayangkan gitu ya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu kalau mau main fotogrametri itu harus beli kamera yang metrik, yang terkalibrasi, yang harganya ratusan juta. Ini yang saya tunjukkan di sini yang warna hijau ini dihasilkan dari GoPro aja gitu, udah bisa dapat model yang sebagus ini gitu. Saya nggak bilang bagus sih, cuman lumayan lah. Jadi memang trennya semakin ke sini itu adalah si sensornya itu semakin lama semakin murah, semakin low cost. Jadi apa yang terjadi semakin ke sini itu semakin otomatis gitu. Kalau zaman dulu kalau fotogrametri harus sekolah untuk bisa mengerjakan fotogrametri gitu, harus ngerti harus ngapain menggunakan alat yang besar itu tuh harus tahu harus ngapain gitu. Tapi kalau sekarang semakin kesini tuh semakin otomatis gitu. Anda kalau misalkan mau fotogrametri cari aja di Google software fotogrametri, biasanya Anda tinggal disuruh masukin fotonya, klik sebuah tombol, nanti jadi gitu situ di modelnya. Ya ini bagus dari sisi pengguna ya, karena kan user friendly gitu. Orang tinggal masukin fotonya kemudian diproses kemudian menjadi model 3 dimensi. Tapi dari sisi lain juga kontrol kita terhadap hasil menjadi semakin lama semakin tergerus, semakin berkurang. Misalkan saja kayak tadi, misalkan Anda punya foto, Anda masukkan ke sebuah software, Anda klik sebuah tombol, kemudian berhasil jadi model 3 dimensi. Tapi kalau tidak jadi, jadi harus ngapain gitu kan? Kalau misalkan si model 3 dimensinya ternyata jadi kayak bubur ketan gitu, nah itu kita harus ngapain gitu. Kalau kita nggak ngerti prinsip di belakangnya, kita nggak tahu gimana cara memperbaikinya gitu kan. Nah disinilah jadi kayak ya kelebihan dan kekurangan dari setiap perkembangan yang ada saat ini gitu. Ya itu dari fotogrametri. Kemudian ya ini beberapa contoh aja. Kalau fotogrametri yang modern, tadi kan saya contohkan fotogrametri lawas gitu seperti apa. Kalau fotogrametri modern itu ya seperti ini gitu, kita udah bisa menghasilkan model 3 dimensi dari benda-benda besar, kecil, sedang, semuanya bisa kita hasilkan hanya dengan bermodalkan sebuah kamera gitu. Ini kalau ada yang tahu, ini Gua Gajah di Bali. Ini sebuah kastil di Prancis, ini di katedralnya di Strasbourg gitu, cukup impresif. Ini sebuah artefak yang ini kebetulan saya lagi jalan-jalan di dalam museum, kemudian saya lihat wah ini kayaknya bagus gitu, terus saya foto-foto aja pakai kamera saya, terus jadilah model 3 dimensi seperti ini. Nah kalau yang ini bukan saya yang melakukan, tapi cukup menarik karena itu tadi yang saya bilang kalau ada yang developer game itu sekarang buzzword-nya itu kan fotogrametri, karena dengan menggunakan fotogrametri itu kita bisa membuat aset game ya. Jadi misalkan mau bikin karakter dalam game menggunakan fotogrametri, kita bisa bikin karakter yang sangat realistis gitu karena basisnya dari foto kan. Jadi dia bisa menjadi sangat realistis seperti yang Anda lihat di sini. Nah ini saya supaya lengkap aja, saya tahu memang harusnya saya fokus di fotogrametri, cuman saya ingin memberi gambaran lengkap aja tentang teknologi-teknologi yang ada gitu. Saya akan bahas sedikit saja tentang pemindai laser atau laser scanning. Jadi seperti yang tadi saya bilang, intinya sih pemindai laser itu dia mengirimkan gelombang laser, tek-tok gitu, terus dari tek-tok itu itulah pakai rumus, bahkan rumusnya sangat sederhana gitu, seperti rumus zaman SMA kalau mau menghitung jarak dari kecepatan dan waktu gitu kan, yang dia hanya menghitung waktu, kemudian kecepatannya kecepatan cahaya, dapatlah Anda jarak antara si sensor Anda dengan si objek tersebut gitu. Jadi kurang lebih sih seperti ini ya, saya rasa sekarang banyak orang udah tahu lah bentuknya seperti apa, cuman kalau yang belum tahu ya kira-kira seperti ini yang disebut terrestrial laser scanner atau pemindai laser terrestris. Tapi tidak hanya itu, ada juga yang kalau ini kan terrestris jadi ditaruh di atas tripod, tapi ada juga yang pemindainya itu ditaruh di pesawat. Kemudian pesawatnya nanti bisa terbang gitu, terus memindai apa yang ada di bawahnya. Itu biasanya bahasa kerennya itu LIDAR atau ya LiDAR apapun itu gitu. Cuman saya lebih senang menyebutnya LIDAR. TLS itu terrestrial laser scanner. Nah, apa yang menarik dari LIDAR ini dan salah satu keunggulannya si LIDAR ini dibandingkan fotogrametri juga adalah
karena dia gelombangnya itu aktif menggunakan laser, maka dia itu bisa punya objek yang membalikkan, memantulkan gelombangnya itu bisa lebih dari satu. Jadi dalam kasus hutan ini misalkan, ini hutan di Guatemala kalau saya tidak salah ingat, itu ada reruntuhan Maya. Nah itu si lasernya itu bisa menembus kanopi pohon, sehingga yang kita dapat itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat reruntuhannya itu di balik semua pepohonan itu kira-kira seperti apa. Jadi ini adalah kelebihannya si LIDAR ini dibandingkan fotogrametri. Kalau saya tidak salah ingat, di Sumatera pun pernah ada proyek LIDAR seperti ini untuk peninggalan Sriwijaya. Tapi saya tidak ikut dalam proyek itu, jadi saya nggak tahu secara detail. Tapi prinsipnya adalah sama. Jadi karena di beberapa peninggalan candi-candi peninggalan Sriwijaya itu banyak tertutup pepohonan, vegetasi, maka menggunakan teknologi yang sama kita berharap bisa mendapatkan hal-hal baru bagi arkeolog gitu untuk dipelajari. Kan kalau seperti ini kan sangat menarik gitu, karena kalau dari mata telanjang kita hanya bisa lihat yang besar-besarnya aja, tapi dengan menggunakan LIDAR kemudian kita bisa melihat oh ternyata ini ada bekas perumahan atau bekas jalan gitu. Itu kan menarik sekali gimana orang zaman dulu itu membuat kota mereka seperti itu gitu di tengah hutan gitu, in the middle of nowhere. Itu kan menurut saya sangat menarik gitu, dan saya yakin kalau teman-teman arkeolog pun setuju dengan hal itu. Oke. Kemudian kita klasifikasikan sedikit lebih detail gitu ya. Kalau si terrestrial laser scanning ini, pemindai laser terrestris itu ada dua macam, ada yang statis dan ada yang dinamik. Saya ada slide satu lagi yang menjelaskan lebih baik, tapi intinya dengan statik itu adalah kita harus taruh si pemindainya itu di atas tripod, sedangkan dengan dinamik kita bisa sambil gerak, jadi sambil jalan. Tentu saja kalau dari sisi ketelitian, kalau yang statik itu biasanya jauh lebih presisi dibandingkan yang dinamik. Tapi tentu saja dinamik ini punya keuntungan dengan Anda mengambil datanya sangat cepat gitu, karena Anda tinggal pegang si pemindainya tuh sambil jalan, tek dapat dari siawan titiknya gitu kan. Ini beberapa contoh pemindai laser terrestris yang ada di pasaran sekarang. Ini agak ini sih, belum saya update gitu ya. Ini mungkin 2020 lah, perkembangannya sangat cepat. Jadi ini sekitar tahun 2020 kurang lebih, ini yang state of the art gitu, yang pemindai laser yang paling bagusnya yang ada di pasar. Macam-macam sekali. Jadi pemindai laser itu ada yang jaraknya bisa dari 0,9 sampai 600 meter, ada yang sampai hanya bisa digunakan kurang dari 1,2 meter. Ketelitiannya pun tentu berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya rasa ini mungkin yang Leica ini beberapa orang mungkin sudah pernah melihat ya, ini karena mereka cukup terobosan si Leica ini ketika mengeluarkan si BLK 360 ini, karena dia pemindai laser pertama yang mini gitu. Dia cuman beratnya kurang dari 1 kilogram, jadi sangat ringan untuk dibawa kemana-mana, dan biasanya cukup efektif digunakan kalau Anda ingin memetakan interior, jadi interior ruangan itu cukup praktis. Tapi kalau kayak yang Trimble ini, dia mungkin beratnya sekitar 5 kilogram gitu ya, lebih berat dan tentunya lebih presisi, cuman ya selalu ada positif negatifnya lah, tergantung dari kebutuhan kita mau ngapain, makanya kita perlu memilihnya juga dengan benar gitu. Kalau Anda mau memetakan interior sebuah ruangan, tidak perlu pakai yang si Trimble ini, dia terlalu besar, terlalu teliti, pada akhirnya data yang Anda dapat juga terlalu berat gitu. Cukup dengan yang si Leica ini. Tapi kalau mau di eksterior gitu, di luar bangunan, mungkin si BLK 360 si Leica ini nggak cukup gitu. Dia terlalu lemah, terlalu kecil untuk dapat jarak yang berarti gitu. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk setiap kasus solusinya itu bisa berbeda-beda gitu. Karena orang sering tanya ke saya pemindai laser mana yang harus saya beli? Saya harus pakai fotogrametri atau pakai pemindai laser gitu, pakai laser scanning? Ya semua tergantung. nggak ada jawaban yang mudah gitu. Harus lihat dulu kasusnya seperti apa gitu. Yang dibutuhkan oleh kliennya seperti apa, itu nggak bisa main pukul rata semua. Nah kalau yang ini yang pemindai laser yang tipenya dinamik yang tadi saya bilang, jadi
dia nggak di atas tripod tapi sambil jalan. Ya ini contohnya yang Zeprevo atau Geoslam ini, saya rasa harusnya beberapa dari Anda juga ada yang sudah mengenal ini gitu. Ini cukup, mereka awalnya dulunya startup tapi kemudian sekarang menjadi cukup besar dan banyak yang sudah mulai menggunakan ini gitu, karena dia sangat simpel untuk digunakan. Anda tinggal pegang seperti orang itu lagi pegang, terus tinggal jalan-jalan aja gitu, dan akan menghasilkan awan titik. Kalau yang si Faro Freestyle ini metodenya kurang lebih sama, tapi dia untuk jarak yang jauh lebih kecil. Biasanya digunakannya untuk men-3D-kan, merekonstruksi 3 dimensi objek-objek artefak, misalkan objek-objek yang skalanya lebih kecil. Atau ada juga yang lebih besar yang ditaruh di atas mobil atau ditaruh di atas semacam apa sih ya, setengah becak setengah sepeda itu. Biasanya kalau ini dipakai untuk antara memetakan kota atau untuk mobil apa sih namanya, mobil otomatis yang mobil jalan tanpa supir itu. Jadi itu memang sekarang ada sedikit perdebatan gitu ya antara kayak Tesla sama yang lainnya. Itu ada yang lebih memilih menggunakan fotogrametri, ada yang lebih memilih untuk menggunakan lidar untuk membantu si mobil-mobil otonom ini untuk bisa menyetir sendiri gitu. Cara kerjanya ya ini sekali lagi ini boring math stuff gitu. Intinya yang tadi saya bilang gitu, dia sebetulnya ya hanya mengukur jarak aja gitu, dari si sensor ini tak dia mendapatkan jaraknya. Kemudian kalau mau dari jarak tersebut, dari D itu mau dihasilkan koordinat 3 dimensi, ya tinggal Anda membuka kembali buku matematika SMA Anda, trigonometri. Kalau X itu ya D cos theta cos V. Udah gitu aja. Jadi dia hanya mengukur jarak, kemudian dan dia juga mengukur si sudutnya ya, sudut theta ini dan sudut V ini. Tapi sisanya hanya matematika kelas SMA aja untuk menghasilkan koordinat X, Y, Z, dan dari situ dikali 100 juta maka menghasilkan 100 juta titik seperti yang tadi kita lihat di awal tersebut. Konsepnya sama persis dengan menggunakan teodolit. Hanya saja kalau teodolit setiap titik kita ukurnya manual satu-satu. Kalau dengan pemindai laser dia mengukurnya semuanya dibabat semua gitu. Kemudian satu hal kecil yang menurut saya juga cukup penting gitu, itu adalah yang disebut registrasi. Registrasi itu jadi intinya karena kalau kita menggunakan si TLS itu, si pemindai laser terestris itu kan kita taruh di atas tripod. Kemudian kan tripod satu titik tripod itu kan tentunya tidak bisa mengambil semua bagian yang kita mau gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah setelah kita taruh si pemindai laser di satu tempat, kemudian kita harus pindah ke tempat lain. Jadi ini kayak scan 1, scan 2. Nah, dari 2 scan tersebut kemudian harus dilakukan registrasi supaya kita mendapatkan model 3 dimensi yang utuh dari objek yang kita mau. Nah, si registrasi ini macam-macam caranya, tapi yang paling umum biasanya menggunakan target gitu. Jadi si titik ini diketahui berada pada scan 1 dan berada pada scan 2, jadi bisa kayak dijahit lah kurang lebih, atau bisa menggunakan bola-bola, atau sekarang banyak juga sih algoritma yang sudah jauh lebih otomatis dari ini, walaupun hasilnya tentu tidak sebagus menggunakan titik-titik target seperti ini. Jadi kembali lagi ke ya maaf, soalnya saya mendengar suara-suara. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi gitu. Jadi pakai fotogrametri atau pakai pemindai laser? Ya itu dia, tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan, budget Anda berapa. Jadi memang nggak ada satu metode yang bisa menyelesaikan semua masalah Anda gitu. Ya andaikan dunia seindah itu gitu, tapi tidak ada metode yang bisa menyelesaikan semuanya dengan satu metode saja. Dan benar, kalau misalkan Anda memilih fotogrametri, ya maka Anda harus sabar dengan memprosesnya lama gitu. Anda harus sabar, harus belajar cara mengambilnya yang benar supaya dia proyeknya berhasil gitu. Jadi kalau dengan laser scanner ya Anda harus sabar dengan dompet Anda gitu kan. Jadi memang harus ada kompromi gitu, harus ditemukan titik tengahnya di mana yang paling oke untuk setiap proyek Anda apa. Karena kadang-kadang kalau kita memaksakan menggunakan yang murah pun menjadi tidak efektif gitu. Karena kan kalau foto Anda bayangkan kalau ada gedungnya misalkan kayak Borobudur gitu, Anda mau cuman menggunakan SLR aja itu entah mungkin 1 minggu Anda baru selesai gitu untuk mengambil datanya. Kalau pakai laser scanner kan mungkin 2 hari selesai gitu.
Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga yang perlu dipikirkan ketika ingin memilih metode apa yang dipakai. Tapi biasanya kalau di proyek-proyek yang besar gitu, misalkan ya seperti Borobudur katakanlah gitu, biasanya sih digabung gitu ya, nggak hanya satu aja gitu. Ya saya nggak terlibat langsung dengan Borobudur, tapi di beberapa proyek lain yang saya alami itu biasanya mereka pada akhirnya komplementari sih. Jadi karena dengan laser ini kita bisa mendapatkan data secara keseluruhan si bangunan tersebut. Tapi kemudian kalau kita ingin mendapatkan detail-detail, misalkan ukiran atau arca atau seperti misalkan bahkan grafiti gitu, tulisan-tulisan di dinding, itu biasanya laser tidak cukup teliti untuk menangkap itu. Jadi biasanya kita gabungkan dengan menggunakan fotogrametri. Saya ada studi kasus yang habis ini akan saya tunjukkan di mana saya menggunakan pendekatan tersebut. Ini hanya satu slide, ini saya dapat dari papernya teman saya. Jadi ini kurang lebih apa sih yang harus kita pakai untuk keperluan apa gitu. Jadi kalau Anda lihat ini di grafik ini ke kanan ini sumbunya kira-kira ukuran si objeknya itu berapa, kemudian ke atas ini seberapa kompleks si objek tersebut gitu. Jadi kalau Anda lihat fotogrametri itu bisa digunakan untuk kalau close range ya, jadi fotogrametri yang terrestris yang Anda pakai SLR itu bisa dipakai untuk objek-objek yang sangat kompleks tapi tidak terlalu besar ukurannya. Kalau Anda menggunakan drone menjadi sedikit lebih bebas, jadi bisa ukurannya nambah, kompleksitasnya pun bisa yang kurang kompleks pun menjadi bisa digunakan. Kalau Anda menggunakan TLS, Terrestrial Laser Scanner, Luminary Laser Terrestris, itu kurang lebih sama close range, jadi bisa yang ke kompleksitasnya menengah, tapi nggak bisa yang terlalu besar karena terrestris gitu. Kayak tadi kan kita setiap berapa meter kita harus pindah si scan-nya. Kalau memang objek yang Anda petakan itu sangat besar, maka solusinya ya harus menggunakan LiDAR tadi itu. Jadi si kameranya atau si pemindai lasernya ditaruh di pesawat gitu. Kalau lebih besar lagi dari itu, ya harus pakai satelit. Jadi memang untuk setiap kegunaan itu ada solusinya masing-masing gitu. Jadi nggak ada satu solusi yang menyelesaikan semua masalah Anda. Oke. Beberapa aplikasi dari semua 3D-3D-an ini gitu ya, semua tiga dimensian, yang biasanya paling cepat didapat kalau kita menggunakan drone, fotogrametri menggunakan drone, itu biasanya salah satu produk yang paling cepat didapat itu adalah ortofoto. Ortofoto ini sebenarnya istilahnya agak tricky karena kalau di geomatika sebetulnya ortofoto itu adalah sebuah produk yang sangat spesifik gitu. Ada syarat-syaratnya untuk bisa disebut ortofoto. Cuman memang belakangan ini kalau saya lihat kadang-kadang orang punya drone terus terbang terus menghasilkan ini karena di software-nya bilang itu ortofoto, maka mereka bilang itu ortofoto. Tapi ya intinya adalah menggunakan si ortofoto ini biasanya kita bisa mendapatkan seperti peta peta situasi dari objek yang kita petakan itu gitu. Hanya saja kalau ortofoto ini mau dianggap sebagai peta, jadi kalau kita mau menggunakan itu sebagai peta, dan peta dalam hal ini peta yang bisa digunakan untuk keperluan-perluan seperti kadaster atau lain sebagainya, itu perlu kontrol kualitas yang sangat ketat gitu. Yang tadi saya bilang itu hanya karena si softwarenya bilang itu ortofoto, itu tidak langsung berarti bahwa itu adalah ortofoto secara definisi geomatika gitu. Itu ortofoto. Kemudian mungkin bagi arsitek yang menarik juga adalah dari si point cloud itu kita bisa menghasilkan building information model atau BIM, atau karena kita ngomongnya adalah ini heritage, jadi ya heritage building information model gitu. Nah ini menarik sih karena kita punya sebuah platform sistem di mana ada 3D modelnya, dan 3D model itu yang menariknya dari si BIM ini juga adalah tidak hanya si 3D model tapi juga ada informasinya, ada atributnya dalam si 3D model itu. Jadi kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam analisis gitu, dan bisa diakses oleh banyak orang, makanya disebut multi stakeholder. Kemudian kalau yang lebih ece-ece gitu, yang lebih seru-seruan,
itu ya bisa juga kita gunakan untuk virtual reality gitu, realitas virtual. Nah, di mana biasanya ketelitiannya nggak perlu sebagus untuk keperluan dokumentasi, karena yang di sini diutamakan adalah visualisasi gitu ya. Ini ada foto saya lagi main-main di Keraton Kasepuhan di Cirebon gitu dengan menggunakan sistem VR ini. Atau ya itu tadi, kalau misalkan Anda passionnya adalah membuat game, ini kan kalau ada yang tahu ini Assassin's Creed ini, itu mereka menggunakan fotogrametri. Sebelum kebakaran di Notre Dame, mereka menggunakan fotogrametri untuk merekonstruksi si gereja Notre Dame Paris itu, dan mereka pakai untuk di game mereka. Jadi itu lumayan menarik. Jadinya kayak game ini kurang lebih menjadi arsip bagi Notre Dame ketika kebakaran. Banyak yang berusaha menggunakan game ini untuk menjadi referensi untuk rekonstruksi, tapi sayangnya karena itu dibuat untuk keperluan game, jadi ketelitiannya pun tidak sebagus yang diperlukan untuk rekonstruksi gitu. Banyak hal-hal yang ya jelas lah, kalau kita bikin game pasti ada hal-hal yang perlu dirubah supaya si penggunanya, si gamernya itu nggak terlalu lebih gampang dalam mengeksplorasi si objek tersebut. Tapi minimal kayak visualnya itu ini mereka menggunakan fotogrametri sehingga visual yang mereka dapat untuk si gereja ini tuh sangat tepat gitu. Kalau Anda ke Paris, kan kebakarannya kan cuman di atapnya aja gitu, si fasad depannya ini Anda masih bisa lihat. Kalau Anda ke Paris ya seperti ini gitu si Notre Dame itu gitu. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita lakukan juga, kalau ini mungkin menarik untuk bagi Anda yang mungkin bekerja di museum gitu ya. Yang pertama 3D printing. Jadi kalau Anda sudah punya 3D modelnya, ya sekarang dengan teknologi yang sekarang bisa kita print secara 3 dimensi. Jadi ini misalkan ini saya dulu pas S1 saya main-main aja sini di depan ITB itu ada patung Ganesha nih. Terus saya ambil fotonya, saya jadikan 3D model. Kemudian waktu saya S2 di Perancis, karena mereka punya 3D printer, ya udah saya print 3D aja. Ya ini kalau misalkan acara-acara Anda mau bikin souvenir kan nggak usah beli lagi kan, tinggal di print sendiri gitu. Contohnya. Tapi contoh yang lebih serius adalah kalau misalkan ada objek cagar budaya yang rusak, kemudian tapi kita punya blueprint dan dalam bentuk model 3 dimensi, bisa kita print, kemudian kita bisa perbaiki si bagian yang rusak itu menggunakan si 3D printer ini. Atau kalau Anda mau juga bisa menggunakan augmented reality atau AR ini juga menarik. Dan saya sudah lihat ya setidaknya kalau di Eropa saya sudah lihat beberapa museum yang menggunakan metode ini untuk menjadikan koleksi mereka lebih interaktif gitu ya. Salah satu contohnya ada ini model Ganesha yang sama ini, dia itu yang ada di video ini itu sebetulnya hanya kertas aja gitu, hanya selembar kertas, tapi dengan smartphone Anda, kemudian si model dimensinya jadi muncul, kurang lebih kayak Pokemon Go lah. Nah, jadi ini kayak kan kalau misalkan Anda bisa bayangkan, misalkan di museum ada sebuah koleksi yang sedang dipinjamkan atau sedang diperbaiki. Nah, itu supaya pengunjung masih bisa melihat, ya tinggal print saja si kertas ini, orang menggunakan smartphone-nya masih bisa melihat koleksi tersebut seperti apa. Contoh penggunaan yang memungkinkan dengan menggunakan teknologi. Oke, saya kayaknya masih punya waktu sekitar setengah jam. Saya pengen memberikan beberapa studi kasus dari beberapa proyek penelitian yang pernah saya lakukan yang di Indonesia. Yang pertama itu ini proyek 2018 kalau saya nggak salah. Kami memetakan Keraton Kasepuhan di Cirebon. Jadi kalau bagi yang nggak tahu itu, kalau di Cirebon, jadi keraton itu masih ada nggak hanya di Jogja gitu ya, masih ada di beberapa tempat di Jawa. Saya rasa di Sumatera pun masih ada beberapa, walaupun ya memang karena kita sekarang negara republik, jadi memang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan, walaupun masih seringkali menjadi pusat budaya. Nah, di Cirebon itu ada beberapa keraton sebetulnya. Kalau menurut sejarahnya, jadi sempat pecah-pecah gitulah si Kesultanan Cirebon pada saat itu. Waktu itu kami memetakan keraton yang paling tua yang di Cirebon, yaitu yang si Kasepuhan ini, yang dibangunnya sekitar abad ke-15. Jadi 600 tahun lah kurang lebih umurnya. Jadi cukup tua.
Dan pendekatan yang kami gunakan di sini itu adalah multiskala dan multisensor, dalam artian kami memetakannya itu dalam beberapa skala, jadi skala kecil sampai dengan skala besar gitu, dengan menggunakan sensor yang berbeda-beda, makanya disebut multisensor. Nah, contoh cepatnya aja untuk apa namanya keseluruhan si situs tersebut kita menggunakan drone atau UAV. Kemudian untuk detail-detail si apa namanya ukiran-ukirannya kita menggunakan fotogrametri menggunakan SLR. Jadi nah ini jadi misalkan ini kalau saya berusaha membaginya menjadi empat tahap skala gitu. Tahap skala yang pertama itu kurang lebih keseluruhan situs si Keraton Kasepuhan itu kita petakan dengan menggunakan drone. Resolusinya kurang lebih 3 cm. Kemudian untuk kalau kita zoom lagi itu kan menjadi pecah ya si keratonnya itu. Maka untuk mengatasi masalah tersebut kita menggunakan TLS, jadi pemindai laser terestris, untuk memetakan bagian-bagian tertentu yang menarik dari si keraton tersebut. Misalkan ini kalau Anda lihat di scale step 2 ini adalah bagian Siti Inggil. Siti Inggil itu biasanya kalau di Jawa bagian kayak ruang tamunya lah gitu. Jadi kayak di depannya gitu biasanya menghadap ke alun-alun. Nah, ini karena kami anggap menarik karena kalau menurut sejarawannya ini adalah bagian dari Keraton Kasepuhan yang paling tuanya gitu. Yang paling tuanya itu ya si Siti Inggilnya ini, maka kita menggunakan TLS untuk memetakan itu. Kemudian setelah si Siti Inggil ini dipetakan, ternyata kalau di zoom masih pecah lagi gitu. Nah, akhirnya untuk si pendopo-pendopo yang ada di Siti Inggil ini kita petakan lagi dengan menggunakan fotogrametri kali ini. Pakai fotogrametri, fotogrametri menggunakan drone, tapi dari jarak dekat, bukan dari ketinggian yang tinggi, tapi dari jarak dekat dan dari menggunakan SLR. Kemudian setelah kita zoom ternyata masih pecah juga nih, tapi ada ukiran-ukiran yang menarik yang pengen kita dapat juga. Maka untuk ukiran-ukiran tersebut kita spesifik menggunakan fotogrametri lagi, tapi kali ini dengan jarak yang sangat dekat, sehingga ketelitiannya pada akhirnya kita mencapai ketelitian yang di bawah milimeter. Ya di bawah milimeter itu maksudnya paling setengah milimeter lah, nggak yang kayak mikron atau gimana gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu pendekatan yang disebut multi skala ini. Nah ini satu aja yang tadi saya bilang bahwa apa namanya metode-metode yang kita gunakan itu biasanya complementary. Itu contoh kasusnya adalah di sini. Kalau kita maksa gitu, kita kan udah invest beli TLS, terus kita maksa maunya ya udah pakai TLS aja biar duit saya kembali gitu. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa juga. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memaksa pakai TLS, maka ada bagian-bagian misalkan di bagian atap sini yang bolong karena ketutupan pohon gitu. Nggak si TLS-nya dapatnya pohonnya yang di sini, bukan si atapnya ini. Gimana cara memecahkan masalah itu ya mau nggak mau kita harus pakai drone gitu. Jadi memang tergantung kasus yang sedang Anda hadapi, solusinya bisa berbeda-beda. Di sini dengan menggunakan TLS dan drone maka mendapatkan hasil yang lengkap. Nah ini video singkat aja hasil dari pemodelan 3 dimensi si pendopo yang ada di Siti Inggil itu. Yang merupakan hasil kombinasi dari TLS dan fotogrametri rentang dekat. Jadi fotogrametri menggunakan SLR. Oke, studi kasus yang kedua itu Candi Sari di Sleman, itu kayaknya masih Jogja, belum Jawa Tengah, masih Yogyakarta. Di sini berbeda dari si Kasepuhan yang tadi, karena Candi Sari ini dia bangunannya cuma satu di tengah aja gitu. Tapi ininya dekorasinya macam-macam sekali gitu kan, sangat detail gitu dengan berbagai ukiran dan berbagai arca dan patung-patungnya. Ini kayak di dindingnya aja ada patung Kala, ini udah sangat impresif gitu ya ketika kalau Anda main ke Sleman terus melihat ini. Kalau dari sisi pandang sejarah dan arkeologi ini juga menarik juga karena kemungkinan besar ini si Candi Sari ini tuh bukan candi yang untuk orang sembayang gitu, tapi candi dia dulunya biara, jadi kayak dipakai untuk para biksu itu untuk tidur gitu. Jadi itu cukup menarik. Walaupun di sini kita nggak pakai multiskala, tapi kita tetap menggunakan multisensor gitu. Kembali lagi karena ada beberapa teknik yang
tepat digunakan untuk beberapa keperluan, tapi tidak bisa memecahkan 100% masalah yang ada di hadapan mata gitu. Jadi ini kita menggunakan si TLS lagi, terrestrial laser scanner, Promethei laser terrestris, untuk si bagian luaran dan bagian dalamnya, tapi hanya secara umum aja. Tapi sayangnya menggunakan si TLS ini, si ukiran-ukiran ini tuh tidak muncul dengan bagus gitu, tidak, hasilnya dia detailnya kurang. Maka kita harus menambahnya dengan menggunakan fotogrametri terrestris atau fotogrametri rentang dekat. Dan masalah yang sama adalah untuk bagian atapnya, karena ini ketinggiannya juga kayaknya saya rasa di atas 7 meter gitu ya. Jadi kan hanya dengan foto aja, dengan foto dari tanah aja itu nggak bisa dapat bagian atapnya. Pak, kita menggunakan drone untuk melengkapi bagian atas si candi tersebut. Dan untuk bisa menggabungkan semua itu, si TLS, si fotogrametri, dan si drone-nya itu, kami tetap menggunakan surveying, pemetaan, untuk menentukan koordinat dari beberapa titik di si candi tersebut, sehingga semuanya bisa disambungkan ke koordinat tersebut. Jadi semuanya di satu sistem yang sama. Nah, ini gambaran kurang lebih hasil pemodelan 3 dimensinya. Kalau menggunakan Canon EOS, ini menggunakan SLR, Anda bisa lihat sendiri di sini di bagian atapnya dia bolong-bolong. Ini saya ambil sudut pandangnya yang bagus, tapi kalau misalkan kita rotate gitu, dilihat dari atas, ya ini atasnya sebolong-bolongnya gitu. Kalau menggunakan drone lebih lengkap, tapi ini lebih blur gitu. Kalau di zoom itu detailnya lebih nggak dapat. Dan ini cuma main-main aja waktu itu, karena kita juga bawa kamera panoramik 360 derajat, kita pakai Ricoh Theta 5, kita pengen lihat kalau menggunakan kamera seperti ini, seperti apa hasil yang bisa kita dapat. Karena kan ini bagi kami menarik, karena si Ricoh Theta 5 ini kan sangat-sangat murah gitu dibandingkan SLR dan dibandingkan drone. Dan kalau menggunakan si Ricoh Theta ini juga pengambilan datanya cepat, karena Anda bisa jalan bawa, ya kayak orang-orang nge-vlog itulah, terus dari situ kita bisa mendapatkan model 3 dimensi. Cuma kan pertanyaannya apakah bagus atau enggak gitu kan. Ya hasilnya ya oke lah. nggak cukup kalau kita mau pakai untuk dokumentasi jagar budaya, tapi mungkin kalau Anda pengen cuman untuk main-main gitu, untuk game atau untuk visualisasi aja udah cukup gitu, hanya menggunakan kamera panoramik yang harganya mungkin, saya rasa mungkin 1 juta pun sudah dapat yang kayak Insta apa itu namanya, Insta 360 atau sesuatu seperti itulah. Nah, ini kalau ini hasil dari TLS. Kemudian cuma pengen tunjukin aja perbandingan dari si fasadnya itu. Ini si TLS itu hasilnya seperti ini, si fasad depan si candi tersebut. Kemudian kita bandingkan dengan si fotogrametri, dengan menggunakan si drone dan menggunakan si Ricoh Theta tersebut. Jadi ya kalau Anda lihat di sini, pada akhirnya menggunakan si SLR itu hasilnya kita bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus gitu dengan menggunakan si SLR ini. Cuman ya memang itu dia, kita perlu tahu pengambilan data yang benarnya seperti apa. Kemudian harus sabar juga dengan waktu pengolahannya bisa jauh lebih lama daripada TLS gitu. Kalau TLS tinggal pencet tombol aja, Anda akan dapat si awan titik yang Anda mau. Menggunakan drone, mungkin ini juga sedikit buzzword gitu. Orang-orang bilang sekarang sih pakai drone aja, gampang gitu kan, hasilnya cepat gitu. Ya tapi ternyata kalau dilihat dari ketelitiannya juga tetap aja si drone ini ada bagian-bagian yang nggak terlalu bagus gitu, dan bisa dianggap dalam tanda kutip logis, karena kan kalau Anda mainnya pakai SLR, mungkin Anda punya berapa 24 megapiksel minimal gitu ya. Kalau pakai drone, ya drone yang pada saat itu kita pakai dia kan hanya 12 megapiksel. Jadi kan secara maksudnya ya ada harga ada barang gitu. Kalau misalkan resolusinya lebih rendah, ya hasilnya pun akan lebih buruk. Menggunakan yang kamera panoramik yang 360 derajat itu lebih parah lagi. Sekali lagi ada harga ada barang gitu kan. Ini jauh lebih buruk daripada menggunakan SLR gitu. Tapi sekali lagi kalau tergantung keperluannya. Kalau keperluannya mau memang mendokumentasikan arsip metrik gitu, pengen tahu jarak dari arca ke arca berapa dan lain sebagainya, dalam hal ini menggunakan SLR paling bagus. Tapi kalau Anda cuma mau visualisasi aja buat bikin game misalkan, mungkin pakai SLR kelamaan, mending pakai si 360 derajat ini aja, toh kan nggak perlu yang ketelitiannya bagus-bagus banget gitu kan. Itulah, semua ini saya ingin menekankannya adalah pada bagian, sekali lagi solusinya itu berbeda-beda untuk setiap kasus yang kita temui.
Nah, ini studi kasus cepat aja yang terakhir itu. Kalau tadi kan udah bangunan-bangunan, ini ya sedikit aja yang lebih kecil-kecilan, itu yang objek-objek yang lebih kecil. Kalau ini ya mungkin kalau Renaldo tahu ini patung Buddha yang di depannya FSRD. Kalau di ITB itu juga sama, dulu saya ke sana main-main gitu, saya ambil foto kemudian saya bikin 3D modelnya. Kalau yang ini sebuah tengkorak yang di Karawang itu menarik juga karena dari abad ke-3 Masehi kalau nggak salah, jadi sangat tua. Kalau nggak salah menurut arkeolognya sih itu kemungkinan kayak tengkoraknya seorang saudagar gitu dari India. Jadi waktu itu saya ke sana kemudian ngambil fotonya dan saya bikin model 3 dimensinya. Kalau yang ini yang tampangnya lucu ini sebenarnya dia serigala gitu di Museum Zoologi. Waktu itu kalau dalam hal ini proyeknya adalah untuk menunjukkan si binatang-binatang ini kepada anak-anak gitu. Jadi untuk publik gitu, untuk menunjukkan kepada anak-anak melalui website, mereka bisa lihat, oh ini ada serigala, ini ada mamut, ada segala macam gitu. Jadi lebih kepada bukan untuk dokumentasi, ya untuk dokumentasi juga, tapi maksudnya bukan untuk dokumentasi yang metrik gitu, yang ketelitian tinggi, tapi lebih kepada menunjukkan kepada khalayak ramai gitu, untuk menyebarkan pengetahuan. Nah kalau ini yang terakhir saya cuma main-main aja, saya bikin telur dadar, terus saya foto pakai kamera, ya ternyata bisa juga gitu kan. Jadi kalau Anda mau print 3 dimensi telur dadar saya, bisa saya kasih model 3 dimensinya. Terakhir, sebelum saya ke penutup, saya cuma pengen nambahin sedikit tentang perkembangan terbaru saat ini gitu. Sebentar. Ya, jadi kalau Anda mengikuti omongan saya selama 1 jam belakangan ini, mungkin saya ngalor ngidul, nggak jelas itu, tapi kalau Anda mengikuti, semoga, maka Anda akan sadar bahwa sebetulnya yang saya omongin dari tadi itu, si awan titik itu, yang tadi saya bilang, ya hanya text file aja gitu, dengan XYZ, RGB gitu. Dan XYZ, RGB itu kan ya hanya angka ya, hanya koordinat. Jadi nggak ada arti apapun di balik itu gitu. Kalau komputer hanya tahu itu sebagai angka aja, sebagai koordinat. Gitu. Nggak ada maknanya gitu. Masalahnya kan kalau kita mau kalau kita pengen bisa menggunakan si awan titik ini secara optimal, itu kita perlu ngasih makna ke si awan titik ini. Jadi kita harus bisa bilang bahwa oh ini adalah awan titiknya gereja, atau ini awan titiknya candi. Kan kalau anda hanya pakai fotogrametri, kemudian Anda hanya menggunakan TLS, Anda akan dapat awan titik, tapi kan ya kita tahu itu gereja, tapi komputer nggak tahu itu gitu. Komputer kan bodoh gitu, dia tahunya itu cuma angka-angka aja. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan makna kepada si komputer itu? Karena kalau kita sudah memberikan makna kepada komputer itu, misalkan kita bisa bilang bahwa ini adalah menara gereja, maka kita bisa bilang kepada si komputer, oh dari untuk menara gereja tersebut coba lakukan analisis sinar matahari misalkan. Tapi kan kita harus tahu dulu bahwa ini adalah menaranya gereja terbuat dari bata misalkan. Itu kan komputer nggak tahu, karena dia tahunya cuma XYZ RGB aja. Jadi disinilah kita perlu memberikan makna dalam tanda kutip kepada si awan titik itu. Biasanya cara kita melakukan itu adalah dengan melakukan apa yang disebut segmentasi. Segmentasi ini adalah kita potong-potong si awan titik ini sesuai dengan kelasnya. Jadi kita klasifikasi, dan itu biasanya dilakukan manual. Kalau yang main Revit biasanya mungkin tahu lah. Jadi misalkan kita mau gambar di sini ada jendela, kita mau menggambar jendela di sini, ya kita harus menentukan dulu bahwa di sini jendela, dan itu kita lakukan secara manual gitu kan. Kita potong gitu si bagian ini, atau kita bikin profilnya atau segala macamnya. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah kita bisa memudahkan hidup kita bagi para arsitek supaya hidup kita lebih mudah karena kita nggak suka susah. Bagaimana caranya supaya proses itu kita lakukan secara otomatis gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang itu masih open question gitu, masih pertanyaan terbuka dalam bidang penelitian di bidang 3 dimensi ini. Itu dia, karena komputer itu bodoh gitu. Dia tuh nggak tahu, kayak misalkan ini kayak warna-warna yang saya kasih gitu ya, hijau untuk pohon, ungu untuk pendopo, biru untuk gerbang,
oren untuk tanah. Itu kan saya sendiri yang kasih. Saya segmentasi sendiri itu si awan titiknya. Kemudian saya bilang ke komputer bahwa ini adalah tanah, ini adalah pendopo, ini adalah pohon. Itu saya sendiri yang kasih ke si komputer, kan bodoh, dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma terima jadi aja apa yang kita kasih gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita udah mau yang lebih detail lagi nih secara elemen-elemen arsitektural gitu kan. Oke, tadi udah dibilang bahwa ini adalah sebuah pendopo, tapi kita mau lebih detail lagi. Dalam pendopo ini ada atap, ada tiang, ada lantai. Itu kan sama, harus kita kasih tahu juga ke si komputer gitu kan. Ini lantai loh, ini tiang, ini atap gitu. Dan itu kita lakukan secara manual. Untungnya komputer itu bisa kita ajari. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi proses pemberian makna ini dalam tanda kutip. Saya nggak akan menjelaskan terlalu detail, tapi kalau sekarang ini yang lumayan ngetren, kata kunci yang agak seksi juga itu adalah machine learning gitu kan, pembelajaran komputer. Intinya dengan pembelajaran komputer ini kan sama, kita mau mencoba memberi makna kepada si awan titik tersebut seotomatis mungkin, sebisa mungkin kita cuma perlu pencet tombol aja. Nah, kenapa kita mau mempercayakan proses ini kepada komputer? Karena komputer itu jauh lebih efisien daripada manusia. Kalau misalkan kayak gini, ini hasil yang segmentasi otomatis yang kami kembangkan dalam riset kami, itu bisa membedakan si tiang-tiang itu secara individual sendiri-sendiri, secara otomatis. Tapi bayangkan kalau Anda harus melakukan ini sendiri secara manual, mungkin butuh, bagi orang yang udah biasa main sama 3D, 3 dimensi, mungkin butuh 20 menit, 30 menit, sedangkan dengan komputer ini hanya dengan 30 detik pun udah bisa dapat hasil seperti ini. Jadi itulah kenapa kita pengen mengotomatisasi proses yang sangat memakan waktu dan memakan energi ini gitu. Karena pada intinya adalah karena kita malas gitu. Kita pengen menyuruh si komputernya yang melakukan, bukan kita. Nah, jadi ini kurang lebih ini hanya menjelaskan aja apa yang kami kerjakan, penelitian kami sebelumnya, di mana kami bisa dari hasil si awan titik seperti ini, kita bisa mengekstrak si tiang-tiangnya secara otomatis. Dan itu tadi, kalau sekarang belakangan ini, dan saya rasa dalam beberapa tahun ke depan akan masih banyak perdebatan, perbincangan tentang pembelajaran komputer. Jadi ini kalau secara umum aja sebetulnya apa yang kan kadang-kadang kalau di media agak mencampur adukan ya, ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada machine learning, pembelajaran komputer, dan ada deep learning atau pembelajaran dalam. Itu kalau di media atau di awam kadang-kadang dicampur adukan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengklasifikasikan secara benar itu pembelajaran dalam itu adalah bagian dari pembelajaran komputer, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mesin itu adalah bagian dari kecerdasan buatan. Jadi tidak sama, serupa tapi tidak sama gitu. Dan sebetulnya ini adalah metode yang sudah ada sejak lama gitu ya. Kecerdasan buatan itu sudah ada sejak tahun 1950. Pembelajaran mesin itu sudah ada sejak tahun 80-an. Hanya saja memang 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu itu kenapa kita tidak banyak melihat aplikasi dari pembelajaran mesin? Simpel saja, karena komputer pada zaman itu nggak kuat, itu aja. Dan komputer itu baru kuat untuk melakukan semua pembelajaran ini, di mana intinya adalah kita mengajari komputer untuk melakukan suatu tugas. Itu baru-baru ini, sekitar 10 tahun terakhir inilah. Maka dari itu baru sekarang menjadi heboh gitu. Semuanya pasti harus ada AI-nya gitu. Kalau bagi Anda yang Bapak Ibu yang dosen, mungkin kalau bikin proposal riset, kadang-kadang kayak harus ada kata-kata seksinya masukinnya AI gitu kan. Itu kan baru-baru ini gitu. Padahal sebetulnya sudah ada dari sejak lama. Nah, jadi kurang lebih yang ini juga penelitian kami juga gitu. Si AI ini, si kecerdasan buatan ini bisa kita aplikasikan pada fotogrametri. Jadinya hasil dari fotogrametri nanti sudah langsung punya makna, walaupun ya maknanya masih sangat sederhana gitu ya. Dari ini foto-fotonya itu kita segmentasi, kemudian kita hasilkan model 3 dimensinya, sehingga kita bisa membedakan yang mana yang tembok, yang mana yang jendela, yang mana yang pintu gitu.
masih sangat sederhana, tapi namanya juga penelitian ya akan berkembang terus dengan berjalannya waktu gitu. Kurang lebih seperti itu mengenai AI ini, tapi tentu saja kalau Anda ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Hanya untuk nutup aja, saya lihat waktu dulu. Oke. Tinggal 4 menit dan kayaknya cukup tepat waktu. Sedikit kesimpulan aja dari saya gitu. Jadi intinya semua omongan saya yang ngalor ngidul nggak jelas ini, saya cuma pengen bilang bahwa dokumentasi cagar budaya itu sangat penting. Tidak hanya karena cagar budaya kita itu rentan terhadap kerusakan alami gitu dari bencana alam, tapi juga karena manusia itu usil, manusia itu bisa juga merusak apa yang mereka buat sendiri. Ini penting untuk generasi sesudah kita gitu. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk generasi sesudah kita. Ya Anda bayangkan kalau misalkan Borobudur sudah rata dengan tanah, Anda mau cerita apa ke anak dan cucu Anda gitu tentang dulu saya pernah dulu bapak atau sebelum kakek pernah ke Borobudur. Mereka nggak ngerti Borobudur itu apa gitu kalau kita dokumentasikan gitu ya. Ya itu kasus ekstrim, tapi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin argumen yang saya sering dengar adalah dokumentasi itu memang dilakukan gitu, dan seringkali dilakukan misalkan dengan foto atau dengan gambar, dengan denah gitu, dengan sketsa dan lain sebagainya. Hanya saja kalau menurut saya pribadi sekarang ini tahun 2022 itu sensor 3 dimensi itu sudah bukan barang baru. Fotogrametri dan lidar dan lain sebagainya itu sudah ada sejak lama. Apalagi kalau kita ngomonginnya fotogrametri, itu semakin lama semakin low cost gitu, semakin aksesibel. Teknologinya itu sudah nggak bisa lagi kita bilang teknologi baru sebetulnya. Teknologinya itu sudah matang. Dan karena sudah matang sejak beberapa dekade juga, itu kayak best practice gitu ya, cara-cara melakukan fotogrametri, cara-cara melakukan pemindai laser yang baik dan benar. Itu Anda tinggal Google, itu pasti ketemu banyak sekali gitu. Jadi sudah bukan alasan lagi untuk bilang bahwa kita kan tidak ngerti cara pakainya dan sulit untuk dipelajari. Tidak sulit gitu. Kalau Anda mau, Anda bisa gitu. Referensinya itu sekarang sudah banyak, tidak seperti 10 tahun yang lalu, saya akui gitu. 10 tahun yang lalu masih sangat sulit untuk mencari kayak tutorial atau best practice tentang fotogrametri atau pemindai laser gitu. Kalau sekarang itu sudah bukan alasan lagi gitu menurut saya. Jadi intinya adalah sudah nggak ada alasan lagi untuk bilang bahwa nanti aja gitu mendokumentasikannya. Kita akan selalu bilang gitu ya, nanti aja, itu tiba-tiba gempa bumi baru kita nyesel gitu kan. Ya jangan sampai kita nyeselnya terlambat gitu. Jadi mulailah dari sekarang. Ini hanya opini pribadi saya aja, dan ini sedikit kutipan dari Ben Kasira, ini orang yang dia kerja dengan si Google yang tadi di video di awal itu. Ya intinya dia bilang bahwa cagar budaya kita itu nggak hanya ingatan bersama kita, tapi sebetulnya ya sebuah harta karun buat kita semua, dan terutama bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita dan generasi sesudahnya gitu, supaya mereka pun tahu cerita tentang nenek moyang mereka. Iya, itu saja dari saya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Arnadi. Wah, sangat menarik sekali. Walaupun di awal-awal tadi sempat bingung ya dengan adanya equation. Saya sendiri untuk fotogrametri ini sangat pemula sekali ini, karena kemarin nyoba-nyoba dengan handphone ya, dengan low cost equipment gitu. Memang lalu dimasukkan ke Metashape gitu, lalu dapatnya kacau sekali. Coba dibersihkan di Blender gitu, malah tambah kacau. Jadi sangat menarik sendiri, sangat menarik gitu, terutama untuk dokumentasi arsitektur ya. Kalau saya lihat banyakan di Jawa ya. Saya juga pernah dokumentasi juga di Kasepuhan, kebetulan 2009-2011 dengan di Trusmi juga. Tapi memang manual Pak. Jadi dengan gambar lalu di 3D-kan dengan
SketchUp dan AutoCAD gitu. Oke, terima kasih Pak Arnadi untuk materi ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab gitu sekitar 30 menit. Sudah ada beberapa yang menanyakan di kolom chat, atau bila ada yang teman-teman yang masih mau menanyakan bisa resen juga langsung. Oke, yang pertama dari Pak siapa ini ya, Android Blue Droid ada. Apakah masih ada? Ini pertanyaannya adalah mohon minta penjelasan pengukuran ini berlaku di semua tempat masih atau ada, hanya di wilayah Indonesia saja? Masih ada Pak. Terima Masih kasih. ada. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri lalu menanyakan langsung. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Saya Pak Semboham dari Manado. Bersyukur sekali karena bisa mengikuti kuliah umum ini ya oleh Pak Arnadi ini. Jadi menjadi pertanyaan juga, apa pengukuran ini di semua tempat bisa diberlakukan atau di wilayah-wilayah tertentu bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, silahkan Pak Arnadi. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya sebetulnya kalau secara prinsip bisa dilakukan di mana saja ya Pak ya. Karena kan ini Anda bayangkan mungkin seperti katakanlah ini dia hanya sebuah metode gitu. Sebetulnya objeknya itu terserah Anda. Anda mau memetakan apapun yang Anda mau itu bisa gitu. Kayak tadi saya yaitu saya lagi bikin telur dadar, terus saya bikin peta 3 dimensinya dari telur dadar itu pun bisa gitu. Jadi sebetulnya apapun bisa dan memang saya rasa untuk di Indonesia belakangan ini sudah mulai banyak yang saya kolega-kolega di seperti misalkan di BPCB atau di Balai Arkeologi, mereka sudah mulai banyak melakukan pemetaan seperti ini untuk benda-benda cagar budaya. Tapi mungkin ya mereka pun kapasitas mereka terbatas gitu. Jadi makanya sekarang mungkin belum terlalu nampak gitu kalau untuk di Indonesia ya. Bahkan di Jawa pun saya rasa terlepas dari kecuali beberapa situs-situs yang tersohor seperti Borobudur atau Prambanan, yang lain-lainnya juga masih kurang gitu. Tapi usaha ke sana saya rasa perlu diapresiasi gitu dari kawan-kawan di berbagai institusi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Terima Oke, kasih. selanjutnya sudah ada yang raise hand juga 2 dan masih ada yang pertanyaan di kolom chat. Oh ya, sebelumnya Pak Arnadi boleh bertanya, ada yang bertanya nih, direkam, boleh nggak gitu videonya nanti di-upload di YouTube? Iya, nggak masalah, silakan saja. Boleh ya Pak Arnadi ya. Sama kalau materinya boleh di-share nggak Pak? Boleh, nanti bisa saya siapkan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Arnadi. Jadi teman-teman nanti videonya yang mungkin terlambat tadi itu bisa dilihat nanti di YouTube-nya Fakultas Teknik Unika Santo Thomas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Apakah Pak Yusuf masih ada? Pak Yusuf sudah tidak ada ya, kalau mungkin sudah keluar. Selamat sore, izin bertanya untuk penentuan fotogrametri ini dalam satu objek kira-kira berapa titik awan yang dibutuhkan minimal agar dapat menghasilkan 3 dimensi yang bagus, dan bagaimana penentuannya, apakah dilakukan pada setiap sudut? Itu pertanyaannya Pak Arnadi. Ya, saya akan coba jawab ya. Pertama-tama mungkin saya sedikit koreksi bahwa dalam fotogrametri itu si awan titik itu adalah produk. Jadi bukan input ya, bukan, kita tidak mengambil awan titik, tapi kita menghasilkan awan titik.
Jadi mungkin yang Pak Yusuf maksud di sini adalah berapa foto yang dibutuhkan, bukan titik awan tapi foto. Berapa foto yang dibutuhkan? Sebanyak yang Anda mau, karena ini sebetulnya konsepnya adalah apa yang Anda lihat di foto itu yang akan Anda dapat nantinya di 3 dimensinya. Jadi kalau ada bagian dari objek yang tidak terfoto, ya nantinya tidak akan ada di 3 dimensinya. Makanya itu pemetaan kan, reality based. Jadi memang apa yang kita foto itu yang akan nantinya akan ada di 3 dimensinya. Berapa banyak foto itu sebetulnya pertanyaan yang bagus sebetulnya. Tentunya kalau dulu ketika kita kerjanya pakai kamera film gitu, ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab ya. Saya berasa tua gitu menyebut-nyebut kamera film, tapi kalau zaman sekarang dengan kamera digital, di mana satu memory card mungkin kita bisa dapat 1.000-2.000 foto. Sebetulnya ini jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan ini adalah ambillah sebanyak-banyaknya yang Anda mau sampai Anda lelah, karena lebih baik Anda mensortir foto-foto yang banyak itu daripada kalau fotonya kurang Anda harus kembali ke lapangan. Itu akan jauh lebih makan waktu dan makan energi gitu. Jadi kita manfaatkan kemampuan teknologi zaman sekarang yang bisa mendapatkan ratusan ribuan foto itu. Ambillah sepuas-puasnya foto itu, nanti di komputer kan tinggal disortir aja, mana yang dibuang, mana yang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arnadi. Selanjutnya mungkin Bu Cut Nur Dihayati Putri yang sudah raise hand, bisa langsung Bu. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih Pak Arnadi dan Pak Moderator. Terima kasih Pak. Saya mahasiswi dari Universitas Syah Kuala Aceh. Saat ini sedang melakukan penelitian pada salah satu bangunan cagar budaya. Terima kasih Pak, tadi saya sudah mengamati beberapa metode yang Bapak sampaikan. Nah, apakah dengan beberapa metode yang sudah Bapak sampaikan itu bisa mendukung untuk melakukan dilapidation survey? Karena saya ingin melihat kerusakan pada bangunan tersebut juga. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan riset yang menarik. Sesungguhnya, jadi kembali lagi, ini kan metode yang saya jelaskan tadi itu sebetulnya dia hanya merekam geometri saja sebetulnya. Jadi yaitu dia yang kita dapat itu sebetulnya hanya sebatas koordinat saja. Nah, kalau kita bicara tentang dilapidation itu kan kembali lagi adalah kita harus memberi makna kepada si data itu gitu. Bahwa kita harus bilang bahwa ini adalah bagian yang rusak atau tidak rusak atau dan lain sebagainya. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Saya pun tahu, saya pun pernah ada penelitian bukan dilapidation tapi misalkan mendeteksi crack gitu ya, mendeteksi retakan pada awan titik pada point cloud. Itu bisa dilakukan, tapi ranahnya adalah sudah ke processing si point cloud-nya, bukan ke fotogrametrinya. Gitu. Jadi si fotogrametri itu bukan sensor yang bisa mendeteksi si dilapidation itu, tapi dari hasil itu kita bisa melakukan analisis atau algoritma untuk mendeteksi itu. Kalau misalkan mau mendapatkan secara langsung si data-data misalkan kerusakan seperti itu, ada sensor-sensor lain yang tadi tidak saya jelaskan yang mungkin bisa dipakai. Ya tingkat suksesnya seberapa banyak saya tidak bisa menjamin, tapi misalkan menggunakan kamera thermal itu pun bisa digunakan fotogrametri untuk menghasilkan data thermalnya gitu, berapa panasnya, atau menggunakan inframerah. Hal-hal seperti itu bisa dicoba untuk dipakai. Cuma sekali lagi ya itu dia, si fotogrametri ini dia hanya metode, dia pada dasarnya adalah bodoh. Harus kitanya yang harus ngasih ke dia hal-hal lain gitu untuk dia bisa mengerti hal-hal seperti kerusakan, dilapidation dan lain sebagainya. Tapi bisa untuk menjawab pertanyaan Anda, bisa. Berarti Pak, maksudnya Pak Arnadi, berarti dengan fotografi tadi bisa sebagai data pendukung ya untuk kita melihat Betul. pemodelannya.
Oke. Betul sekali, betul sekali. Jadi itu dia, mungkin kalau dibandingkan kalau data pendukung Anda hanya foto saja, itu kan 2 dimensi gitu ya. Jadi itu kan kita harus interpretasi manual. Sedangkan kalau menggunakan si 3 dimensi kan, misalkan retak itu akan muncul si retak itu. Tapi kitanya yang harus mendeteksi secara, kita sendiri yang harus mendeteksi si retakan itu, nggak bisa otomatis gitu kan. Itu maksud saya tadi. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Cut Nurdihayati. Selanjutnya Pak Franky masih ada dengan kita. Silakan Pak Franky. Pak Yul, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Selamat siang Pak Arnadi, terima kasih buat pemaparannya. Ini saya ada sedikit pertanyaan ini. Memang saya pikir pekerjaan fotogrametri ini memang perlu tidak cukup hanya sekedar teori ya. Tentu harus ada pelatihan di lapangan. Saya juga baru belajar sama seperti tadi Pak Yul bilang ya. Saya newbie juga nih Pak di dalam hal fotogrametri untuk di Candi Muara Takus Pak. Waktu saya ke Riau, saya coba membuatnya. Tapi waktu saya mau memindahkan itu ke SketchUp Pak, itu cenderung agak berat ya. Itu bagaimana kira-kira penanganan supaya kita mudah untuk mengerjakannya di building software. Tadi saya sempat melihat ada era Pak. Itu mungkin belum pernah saya lakukan. Mungkin nanti tadi terlewat, mungkin saya akan pelajari. Tapi ini saya kembali sampaikan itu Pak, bagaimana supaya apakah memang harus menggunakan komputer yang super cepat atau bagaimana gitu. Terima kasih Pak Yun. Oke, terima kasih Pak Franky. Ya, agak suaranya agak itu ya. Jadi mungkin inti pertanyaannya hardware-nya ya Pak ya. Jadi butuh hardware seperti apa sih Pak untuk bisa mendapatkan hasil fotogrametri yang bagus dan bisa diimplementasikan gitu di dalam entah riset atau untuk project itu. Itu yang saya tangkap kira-kira. Ya, supaya maksudnya hasil ekspornya bisa lebih mudah. Bagaimana sebenarnya pekerjaan khusus gitu Pak? Ya, saya mungkin akan mencoba menjawab. Terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Kalau ini sebetulnya pertanyaan yang cukup teknis ya Pak ya. Jawaban agak mudahnya adalah ya komputernya harus bagus. Tapi kan memang nggak segampang itu ya. Jadi memang ada gimana ya? Kayak si point cloud ini kan, si awan titik ini sebetulnya ketika Anda hasilkan gitu dari entah apalah itu, mungkin Metashape atau Pix4D atau apapun itu, yang Anda dapatkan itu kan awan titik yang mentah dalam tanda kutip. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita subsample, resampling ya. Seperti kalau foto bisa kita resampling, itu point cloud awan titik pun juga bisa kita resampling juga Pak. Jadi itu bisa digunakan teknik tersebut. Mungkin kalau Bapak mengenal Cloud Compare, itu software gratis yang bisa digunakan untuk melakukan manipulasi point cloud seperti ini. Itu salah satu fungsi yang ada di sananya adalah untuk melakukan si subsampling ini, resampling ini. Nah, jadi bisa dicoba untuk di resampling untuk supaya si point cloud-nya menjadi lebih ringan. Kemudian baru bisa dimasukkan ke SketchUp, atau saya sebetulnya kurang familiar dengan menggunakan SketchUp dengan menggunakan awan titik. Saya biasanya lebih menggunakan Revit ya, karena kalau di Revit setahu saya memang dia ada mengakomodir si point cloud ini gitu. Jadi ada fungsi-fungsi yang menurut saya cukup simpel untuk digunakan kalau ingin menggambar dari si point cloud ini. Tapi kalau SketchUp saya kurang pengalaman gitu. Oke, terima kasih Pak Arnadi. Kira-kira begitu Pak Franky? Ya, resampling tadi Pak ya, supaya bisa. Betul Pak, itu prinsipnya sama seperti foto lah. Kalau foto dikompres gitu, nah si point cloud ini juga bisa dikompres. Iya,
Kalau yang sedikit, pengalaman Pak Yud. oh ya, silakan Pak Fendi. Ada lagi. Mungkin setelah ini bisa saya diskusikan hasil yang saya pernah buat, Pak Arnadi. Mungkin bisa sharing lebih Ya, jauh, silakan. lebih teknis mungkin ya. Kalau sini Ya, mungkin silakan. terlalu apa? Terlalu, Boleh Pak, Iya, kapan-kapan nanti mampir ke Unika Pak. Kita rencana mungkin semester depan kita akan mau buka lab fotogrametri gitu ya. Tapi yang masih dasar-dasar untuk mahasiswa dan dosen pun masih belajar gitu. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Oke, begitu. saya pikir Terima itu kasih. bagus sih, Pak Yud. Ya, ya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Franky. Ada sedikit juga sih sebenarnya Pak Arnadi yang pernah saya lakukan gitu. Setelah dari Metaship itu saya lalu jadi objeknya itu OBJ ya Pak ya, OBJ, terus lalu saya buka di Blender gitu. Nah, kalau di Revit itu sistemnya gimana Pak? Dari misalnya dari Metaship gitu. Itu juga filenya OBJ dulu gitu, lalu dibuka di Revit gitu. Iya, saya lupa sih formatnya yang disupport oleh Revit itu apa, tapi seingat saya sih bisa langsung dari karena kan Metaship tidak hanya OBJ ya Pak ya, bisa juga format-format yang lain. Sebetulnya kalau untuk point cloud, awan titik itu yang paling standar itu adalah LAS. Itu adalah standar yang dipakai di industri lah kurang lebih gitu ya. Jadi itu biasanya kalau LAS hampir semua software akan bisa membuka. Kalau ya OBJ memang ya Blender pun saya sempat main-main sedikit, dia agak beda sedikit karena dia kan dari didesainnya untuk sebetulnya untuk awalnya adalah untuk video game, makanya dia sebetulnya dia tidak mensupport point cloud pada awalnya, dia hanya mensupport 3D model gitu. Hanya belakangan kemudian mulai ada support point cloud, makanya mungkin kurang banyak format yang disupport, tapi seingat saya sih LAS harusnya cukup universal gitu, bisa dipakai di hampir semua software. Oke, ya terima kasih Pak Arnadi ya. Untuk SketchUp juga kayaknya kalau tidak salah supportnya memang cuma OBJ. Betul, karena SketchUp pun sebetulnya tidak dibuat 3D, untuk point cloud. Iya betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Arnadi. Masih ada beberapa pertanyaan. Pak Bobi, masih ada Pak Bobi? Kalau kayaknya sudah nggak ada, mungkin saya bacakan pertanyaan. Izin bertanya Pak, apakah bisa menggunakan foto yang sudah diedit seperti di Photoshop untuk menambah fitur bangunan atau memperbaiki bangunan yang rusak? Dan apakah itu berpengaruh ke proses fotogrametri seperti merusak point Z-nya dan kontrolnya? Begitu Pak. Jadi yang mungkin image yang sudah diolah gitu bisa nggak Pak? Iya, jadi ini adalah aturan dulu waktu saya belajar fotogrametri pertama kali saat saya S1, dosen saya mengatakan adalah aturan pertama dalam fotogrametri adalah jangan menggunakan Photoshop. Jadi Photoshop ini sangat merusak karena karena kan kalau kita kembali ke prinsipnya si fotogrametri ini kan memetakan apa yang ada di foto ya Pak. Jadi kalau kita tambahkan di Photoshop, nanti itu dia akan bingung. Sekali lagi karena komputer itu bodoh, si komputer itu akan bingung. Ini apa ini kok tiba-tiba ada balkon di sini di mana seharusnya tidak ada. Nah itu nanti dia akan menghasilkan hasil yang ya itu tadi bakal kayak bubur ketan gitu nanti hasilnya. Jadi sebaiknya sih jangan dilewatkan. Walaupun itu untuk misalkan Anda ingin melewatkan di Photoshop untuk menambahkan kontrasnya atau apapun, itu sebaiknya tidak. Jadi kalau memang ingin mendapatkan hasil yang terbaik, sebaiknya menggunakan foto yang tidak diapa-apakan. Bukan berarti nggak bisa dapat hasil ya. Kalau misalkan Anda Photoshop dan Anda proses terus ternyata berhasil gitu, oh ternyata ini Pak Arnadi salah, ini ternyata bisa kok. Bisa Pak, bisa. Cuman dari segi presisi Anda akan mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada yang foto aslinya gitu. Jadi kalau saya sebagai praktisi fotogrametri sekaligus akademisi gitu, saya selalu menyarankan jangan sentuh-sentuh Photoshop kalau untuk fotogrametri gitu.
Oke, terima kasih Pak Arnadi. Jadi harus jujur ya Pak ya, jangan dimanipulasi terlebih dahulu. Betul. Mungkin Iya. kalau sudah jadi gitu. Iya, betul. Kalau mau untuk fotonya untuk Instagram sih nggak apa-apa Pak, tapi kalau untuk fotogrametri sebaiknya tidak gitu. Ya, harus jujur ya Pak ya dari awal. Yeah. Oke, terima kasih Pak Arnadi. Oh ya, tadi Pak Arnadi sempat menyinggung tentang Borobudur ya Pak, proyek Borobudur. Kebetulan ada teman saya juga, Gregorius Agung, sekarang sedang PSD di Universitas Kyoto itu ikut juga dalam dokumentasi 3D di Borobudur ya. Pak Gregorius Agung masih dengan kita? Masih ada? Hadir Pak. Silakan Pak Greg, mungkin kalau ada yang mau di itu, atau mungkin berikutnya bisa kita undang untuk menjadi narasumber ya proyeknya ya, membantu di Borobudur. Baik, selamat sore Pak Yulianto dan Pak Arnadi dan juga teman-teman sudah sore ya Pak ya? Oh iya, maaf, udah sore di sini. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Arnadi cukup bagus dan cukup lengkap sekali untuk pemaparannya. Saya juga masih belajar kok Pak ini, jadi saya semakin tambah wawasannya. Ya, untuk pengalaman sebenarnya kalau untuk fotogrametri ini kan lebih ke praktikal ya, jadi kita lebih harus banyak berlatih. Saya sangat senang sekali tadi Pak Yulianto akan membuat lab fotogrametri di Unika Santo Thomas ya Pak ya. Ya, jadi mungkin ke depan kita bisa lebih banyak kolaborasi. Teman-teman kami di Atmajaya Jogja juga ada yang banyak tertarik juga. Nah, nanti monggo kapan kita ke depan akan bisa lebih banyak sharing pengalaman. Tadi ada Pak siapa tadi yang di Riau, di itu ya, Muara Takus tadi enggak? Palembang mana ya? Itu suaranya Pak Yulianto mic-nya masih mute. Ya, Pak Franky yang di Muara Takus di Riau. Oke. Baik, dari saya sih enggak, saya juga masih belajar kok. Nah, besok nanti kalau kita akan kolaborasi, paling saya cuma bisa share teknik-teknik simpel saja sih. Mungkin kalau dengan bapak-bapak yang lain bisa nanti saling melengkapi. Gitu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Greg. Jadi, iya, udah hampir selesai. Kami sangat senang sekali dengan kuliah umum ini kita bisa bertemu lalu berdiskusi. Terima kasih untuk Pak Arnadi. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari Pak Suhardi ya. Pak Suhardi masih gabung dengan kita? Iya Pak Yulianto, tolong dibacakan aja Pak Yulianto, saya lagi nyetir soalnya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Yulianto. Ya Pak Suhardi, saya bacakan. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Apakah ini mungkin agak private ya, rencana karir Pak Arnadi ke depan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian perihal dokumentasi cagar budaya ke dalam 3 dimensi di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah akan kembali ke tanah air sebagai peneliti, dosen, atau entrepreneur di bidang ini? Ya, silakan Pak Arnadi. Mungkin ini agak private pertanyaannya. Iya, enggak apa-apa. Karena jawaban saya pun sebetulnya sangat sederhana. Jawaban saya adalah saya tidak tahu. bukan kenapa-kenapa, tapi memang tidak mudah ya untuk mendapatkan kesempatannya gitu ya. Ya, untuk karena ini walau bagaimanapun bidang ini sangat spesifik gitu. Ya. Jadi tidak banyak orang yang mengerjakan di bidang ini gitu. Bahkan di alma mater saya di ITB pun tidak banyak orang yang mengerjakan ini gitu. Jadi cukup saya sih mau aja, cuman ya saya nggak tahu ya masa depan sih saya pasrah saja gitu. Berserah bukan pasrah.
Oke, terima kasih Pak Arnadi. Ya mungkin untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Pak Arnadi, Pak Greg, Pak Franky dengan Unika Santo Thomas, karena Unika Santo Thomas ini juga masih sangat-sangat dasar sekali tentang fotogrametri ini. Kita memang beberapa proyek itu dokumentasi arsitektur, tapi masih tentu saja masih manual ya, dari survei manual, gambar, lalu dijadikan 3D dengan SketchUp atau dengan AutoCAD gitu. Jadi fotogrametri sendiri dengan recording fotogrametri ini masih sangat dasar dan kita masih belajar, dan alatnya pun kita masih sangat yang dasar low cost dengan menggunakan DSLR, dengan menggunakan lebih banyak dengan cellphone foto gitu, dengan kamera handphone gitu ya, pergi ke tempat bangunan tradisional gitu. Kalau saya lihat sih kayaknya bangunan tradisional di Sumatera ini masih jarang sekali yang didokumentasi dengan fotogrametri ini. Nah, mungkin kami berharap ke depannya gitu kita bisa bekerja sama gitu, Pak Arnadi. Oke, terakhir Bu Santi ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke. Oke, terima kasih Pak Arnadi atas sharingnya hari ini. Kami sangat berterima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga untuk adik-adik kita itu tertarik dan mungkin selanjutnya kita bisa belajar bersama gitu. Nah, pas sekali jam 3 kita di Medan ya, sudah pas 2 jam dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail gitu. Untuk selanjutnya kita tutup kuliah umum ini. Saya serahkan waktunya kepada Pak Dekan, Pak Olowan. Silahkan Pak Olowan. Halo Pak. Betul Pak, ya masih di sono ya, masih mau memberikan ilmunya kepada kita, masih muda dan masih mau bersimpati kepada Unika. Jadi yang pertama saya ucapkan dulu kepada Bu Santi sebagai wakil dekan yang mengkoordinasi kegiatan, dan kepada Kepala Prodi, Ketua Prodi Pak Binsar dan Pak Rey, sangat respek atas kegiatan hari ini. Dan kemarin itu Pak Ketua Prodi Arsitektur Pak Polin dan Pak, hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan untuk mahasiswa kita sehingga mereka bisa memahami apa yang terjadi di luar sana. Jadi mereka tidak hanya melihat dosennya yang galak-galak, nggak baik-baik ya, galak-galak. Jadi terima kasih kepada semua para peserta, baik yang anak-anak kami dan kepada Bapak Ibu yang dari luar Unika. Kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak-Bapak ikut berperan dalam kuliah umum yang dilakukan hari ini. Kami juga masih mengharapkan kepada Pak Aldi supaya lain kali masih mau memberikan ilmunya. Saya respect Pak dengan anak muda yang tetap belajar, supaya anak-anak tahu bahwa postdoc itu sudah belajar dapat S3 masih melanjutkan ilmu jauh lebih tinggi. Kira-kira begitu ya Pak Arnadi ya? Iya Pak. Ya sudah dokter. Selesai Pak. Ya sudah dokter masih mau postdoc. Nah, nggak, saya lihat masih umur 28, tapi masih mau ngambil postdoc. Artinya ilmu itu tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu kalau kita mau belajar. Jadi terima kasih semuanya atas acara ini. Makasih Pak Arnadi. Mudah-mudahan tetap masih mengingat Unika ya, Unika Santo Thomas. Menjadi koordinator handal kami di Fakultas Teknik. Terima kasih Bu Santi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Olowan. Jadi dengan ini terima kasih Pak Arnadi untuk waktunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Pak Arnadi untuk selanjutnya mungkin tidak kapok ya, seperti kata Pak Dekan, apabila diundang kembali untuk membagikan ilmu.